Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Di ruang angkasa yang luas, selain nebula terang dan meteorit yang jumlahnya tak terhitung, juga terdapat debu yang tak ada habisnya. Setiap partikel debu seringkali berukuran sangat kecil. Meskipun beberapa dapat dilihat oleh indera ketuhanan seorang pengamat, sebagian besar tidak dapat dideteksi dengan jelas oleh para ahli. Di sudut alam semesta, ada beberapa partikel debu yang sangat kecil sehingga bahkan para penggarap nirvana saterer pun tidak dapat mendeteksinya dengan akal ilahi mereka. Partikel debu ini sangat kecil, tapi ada dunia lain di dalamnya. Negeri roh iblis, bekas alam surga roh surgawi, dan gua Kaisar Langit King Lin ada di sini. Selain Laut Roh Iblis Timur, yang jaraknya sangat jauh, tidak ada pintu masuk lain ke tempat-tempat ini. Di dalam debu, ada sebuah istana megah di tengah gua Kaisar Langit. Istana megah ini sepenuhnya berwarna ungu dan memancarkan aura megah. Ada 99 lilin yang ditempatkan dalam formasi di tanah. Saat ini, 64 lilin telah padam. Tidak ada orang di dalam aula, hanya abu di tanah, 35 lilin yang tersisa berkedip-kedip, dan cahayanya tersebar di aula. Itu memberi aura suram pada aula. Pada saat ini, seolah-olah angin bertiup dari luar aula dan menyapu. Api menyala-nyala dengan hebatnya. Dari 35 lilin yang tersisa, 23 di antaranya bergetar hebat saat berjuang untuk tetap menyala. Namun, anginnya terlalu dingin, dan saat bertiup, banyak sekali tato yang berkedip-kedip ditiup angin. Pada akhirnya, 23 lilin itu padam satu per satu. Saat lilin padam, aula menjadi semakin gelap. Asap yang dikeluarkan lilin seolah membentuk bayangan iblis yang tertawa tanpa suara. Secepatnya menghilang. Saat 23 lilin padam, sesosok tubuh yang duduk di singgasana besar di aula yang identik dengan yang satu ini bergetar hebat dan mengeluarkan darah hitam. Juga keluar dari lubang darahnya, itu adalah pemandangan yang mengejutkan untuk dilihat. Lingkungan di sini tetap sama dengan aula di atas. Namun, tidak ada lilin di sini. Sebaliknya, ada tahta yang sangat besar. Pria yang diselimuti kabut hitam itu gemetar lalu membuka matanya. Mata keruh. Jika Wang Lin melihat tempat ini, dia akan mengenalinya sebagai tempat yang ditunjukkan oleh panduan neternya setelah diubah. Pria misterius itu adalah orang yang memberi kristal kuning. 23 lilin sudah padam. Tinggal 12 saja. Qiu Yao, bahkan saat kamu mati, kamu harus menyakitiku jadi. Apa aku benar-benar membuatmu sangat membenciku? Kepahitan di wajah pria itu sangat dalam. Ketika klan Tato Anda tiba dari alam luar, klan Anda ingin menjalin hubungan dengan kami. Saya alam membuka tempat tinggal klan Anda. Namun, setelah klan Anda tiba, sejumlah besar makhluk surgawi hilang. Segala macam tanda menunjukkan bahwa klan Tato Anda bertanggung jawab atas hilangnya benda langit itu. Awalnya aku tidak percaya, tapi saat aku pergi ke alam klan Tato, aku melihat klanmu mengambil jiwa para dewa untuk mengaktifkan tato suci klanmu. Karena kalian semua terlibat seperti ini, bagaimana mungkin kami tidak terlibat? Bagaimana mungkin aku, King Lin, tidak marah? Jika itu tidak terjadi, mungkinkah perang paling parah sejak saya menjadi Kaisar Langit bisa terjadi? Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin alam surgawi kehilangan begitu banyak vitalitas sehingga kita tidak mampu menahan bencana yang menyebabkan runtuhnya alam surgawi? Lagi pula, runtuhnya alam surgawi adalah salah satu rencanamu. Leluhur suci klan Tato hanyalah sebuah avatar. Identitas asli Anda adalah putri yang maha tinggi. Dari alam luar, tujuanmu datang ke sini bukanlah apa yang kamu katakan di awal, itu adalah untuk menghancurkan semua kekuatan di alam tersegel. Wajah pria itu menjadi semakin pahit. Matanya keruh dan ada sedikit kenangan di dalamnya. Kamu menjadi selir gua surgawi dan memaksa selir kekaisaran bunga menjadi jiwa bunga sehingga dia hanya bisa ada sebagai bunga surgawi hanya karena dia mengetahui tentangmu. Saya pribadi menyaksikan ini setelah saya menjadi curiga. Kamu gagal, tetapi bukan saja kamu tidak bertransaksi, kamu juga ingin aku pergi ke alam luar bersamamu dan menjadi murid ayahmu, yang maha tinggi. Aku adalah Kaisar Alam Surgawi yang berjanji,
seorang penguasa dan penduduk asli alam tersegel, bagaimana aku bisa menutupi rumahku? Matamu mengandung kekuatan primordial, tapi itu karena kamu menggunakan waktumu bersamaku untuk mengaktifkannya. Kekuatan primordial ini adalah benih yang ditempatkan ayahmu untuk menghancurkan alam tersegel. Jika itu menyebar, semua orang di alam tersegel akan hancur bersama dengan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua agar kalian bisa membuat alam tersegel menjadi menyimpannya sehingga memudahkan kalian semua untuk mencari apa yang disebut gerbang surga. Aku mencungkil matamu, tapi mampu memberikan rasa sakit yang kamu rasakan sebanding dengan 1/10.000 rasa sakit yang aku rasakan. Meski begitu, aku tidak tega membunuhmu, jadi aku menyegelmu di dalam kolam pemakaman surgawi. Saya memberi tahu semua orang bahwa Anda meninggal, tahukah kamu rasa sakit di hatiku? Qiu Yao, apa hakmu untuk membenciku? Bahkan hari ini, kamu tidak segan-segan menghancurkan avatarmu untuk membingungkan orang-orang yang aku pancing ke sini. Kamu bahkan meminjam avatarmu untuk menghabiskan 23 lilin kehidupanku. Wajah pria itu dipenuhi rasa sakit, dan gas hitam di sekeliling wajahnya. Gas hitam itu berubah menjadi bayangan iblis yang sepertinya ingin mempertahankannya. Kamu tidak punya hak untuk membenciku. Sisa-sisa klan Tatomu adalah bahaya bagi alam tersegel, jadi bagaimana aku bisa membiarkan dan meninggalkan masalah tanpa akhir untuk generasi masa depan dari alam tersegelku? Mereka bisa saja ada, tapi hanya sebagai budak abadi dari makhluk surgawi saya. Saya membiarkan mereka tetap hidup sebagai pengingat, untuk tidak pernah melupakan niat membunuh yang kuat dari alam luar. Gas hitam di sekitar wajah pria itu menjadi semakin kuat. Ia berkumpul di antara alis pria itu seolah ingin menerobos. Namun, saat hendak menerobos, 12 titik cahaya muncul, mencegah gas hitam menerobos masuk. Apakah aku masih punya cukup waktu? Pria itu menghela nafas dan perlahan menutup matanya. Pada saat ini, mata Wang Lin tajam saat dia melihat ke depan. Dia berada di lautan tak berujung di mana dia tidak bisa melihatnya, dan hanya ada ombak di hadapannya. Dia berdiri di atas permukaan laut dan merenung. Setelah dia memicu di dalam bunga, dia diteleportasi ke sini. Hal pertama yang dilihatnya adalah lautan biru ini. Saat aku diteleportasi ke sini, samar-samar aku melihat orang lain yang juga jatuh ke dalam bunga tidak jauh dariku. Itu adalah orang yang diselimuti energi iblis. Saya merasakan perasaan yang familiar darinya. Sambil merenung, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia bisa melihat gelombang kemarahan yang membentuk hampir dinding di daratan. Saat ombak mengamuk di atas samudra biru, lapisan-lapisan ombak menyatu membentuk gelombang besar. Dari jauh, seperti garis biru yang perlahan menyebar ke arah Wang Lin. Bahkan sebelum mendekat, suara gemuruh ombak sudah terdengar. Suaranya cukup keras hingga membuat telingamu berdengung dan membuatmu merasa sangat kecil. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menatap ombak di depannya. Kakinya mencapai lautan dan dia segera mundur. Saat dia menjauh dari ombak, dia berpikir dalam hatinya. Tempat saya mendarat hanyalah ladang bunga. Meskipun saya sedang melakukan serangan, saya tidak boleh muncul di laut. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat ombak bergerak semakin cepat. Dalam sekejap mata, benda itu sudah berada di hadapannya, dan benda yang menimpanya. Gelombang kejut dari runtuhnya kolam pemakaman surgawi melukai tubuhku dan bahkan menggemparkan jiwa asalku. Saat ini saya harus segera sembuh. Karena laut aneh ini adalah bagian dari tindakan, maka hak tanpa akhir. Saat gelombang mendekat, uap udara memenuhi area padat tersebut. Dari jauh tampak seperti ada kabut di depan ombak sebelum akhirnya hancur oleh ombak. Gelombang itu menderu dan terus menjadi lebih tinggi saat mendekat. Gelombang itu semakin tinggi di udara dan kemudian tanpa ampun menghantam Wang Lin. Saat ini, mata Wang Lin bersinar, dan dengan satu langkah, dia tiba-tiba tenggelam ke dalam udara. Dia dengan cepat turun seolah-olah dia adalah sepotong logam berat. Saat tubuhnya menghilang, ombak menghantam permukaan laut. Getaran tak kasat mata terjadi di seberang laut, menyebabkan lebih banyak gelombang muncul. Gelombang menyapu, tubuh Wang Lin terus tenggelam, dan dia menghindari getaran yang disebabkan oleh ombak. Dia mengabaikan gelombang dahsyat di permukaan dan mengalir ke dasar laut. Saat dia bergerak maju, dia mulai mengerutkan kening. Ini bukan lautan dunia. Saya tidak melihat satu makhluk pun hadir di sepanjang jalan. Selain itu,
yang lebih penting. Tubuh Wang Lin berhenti, lalu tangan sekitarnya membentuk segel dan dia menunjuk. Sebuah pusaran segera muncul. Awalnya tidak terlalu besar, namun lama-kelamaan menyebar. Dalam sekejap mata, lebarnya mencapai 100 kaki dan mendorong udara menjauh. Dari penampakannya tampak seperti gelembung besar. Wang Lin berada di dalam gelembung, dan tangannya terulur ke depan. Bola air kecil seukuran kepalan tangan memasuki gelembung, membunyikannya bergetar saat air masuk dan mendarat di tangan kanan Wang Lin. Sambil memegang bola air laut, Wang Lin berbaring di sebelah hidungnya dan menciumnya. Matanya berbinar sejenak. Itu memang seperti yang saya harapkan. Air laut ini tidak berbau laut. Wang Lin menaruh air laut di samping mulutnya dan menjilatnya. Ini bukan air laut. Tangan di dekatnya meremas dengan keras, dan bola air laut itu langsung runtuh. Wang Lin mengangkat kepalanya dan merenung. Ada kilatan deduksi di matanya. Ini embun. Pada masa-masa awal kehidupan, saya bergantung pada embun dari surga yang menghalangi manik-manik, jadi saya sangat mengenalnya. Ini bukan lautan, ini adalah setetes embun pada kelopak bunga atau sehelai rumput. Mata Wang Lin menjadi tercerahkan saat dia melihat sekelilingnya dengan takjub. Pembatasan yang sangat kuat untuk memanggil seseorang di dunia di dalam setetes embun. Setelah melihat lautan ini, Wang Lin tidak hanya tidak rileks, tetapi ekspresi menjadi lebih serius. Pembatasan fokus pada menyerang dan menyerang, sangat sedikit yang hanya fokus pada penangkapan. Ini adalah Gua Kaisar Langit, dan dari apa yang dikatakan leluhur suci klan Tato, Qiu Yao, King Lin adalah orang yang kejam. Tidak mungkin tindakan di sini hanya akan memanggil seseorang. Sementara Wang Lin berpikir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat tasnya. Sebelum dia masuk, dia dengan jelas melihat avatar King Lin memasuki kristal kuning di dalam tas pegangannya. Dari ekspresi Qiu Yao, sepertinya apa yang dia katakan tidak salah. Namun, setelah 1000 tahun memeliharanya, saya tidak mungkin menganggap remeh kata orang. Sama seperti hitam dan putih, jika dilihat secara terpisah, keduanya sangat berbeda, tetapi jika dicampur, maka abu-abu akan muncul. Bagi Wang Lin, kecuali dia melihatnya sendiri atau berasumsi sendiri, maka meskipun dia mendengarkannya, dia tidak akan pernah sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan orang lain kepadanya. Ini adalah pengalaman yang diperolehnya setelah 1000 tahun dipagari. Jika ini terjadi ketika dia masih manusia biasa atau ketika dia baru bergabung dengan Sekte Heng Yue, dia pasti akan mempercayainya. Apakah itu benar atau salah, itu tidak masalah. Setidaknya aku bisa mendapatkan sebagian dari kepribadian King Lin. Saya tidak dapat mengaktifkannya di sini. Mata Wang Lin berbinar saat dia dengan hati-hati memanipulasi gelembung itu untuk turun lebih jauh. Setelah sekian lama, dia mendarat di dasar laut. Dasar laut berwarna abu-abu dan memberikan kesan kabur. Wang Lin duduk di dasar laut dan memejamkan mata untuk menyembuhkan. Meskipun dia sedang dalam masa penyembuhan, dia tidak menutup akal sehatnya. Perasaan ilahi menyebar 100 kaki di sekelilingnya dan dia dengan cermat mengamati semua perubahan di sekitarnya. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Pada hari ke-8, Wang Lin membuka matanya, dan ada kilatan api di matanya. Dia merenung sebentar. Di dasar-dasar laut yang tenang, Wang Lin mengingat semua yang terjadi di Gua Kaisar Langit, seperti kebangkitan burung vermilion yang tak terduga yang menghancurkan dunia botol. Ingatan Wang Lin terkunci pada gulungan yang muncul di tangan iblis kuno Beilou. Saya kira itu adalah lukisan asap gurun kesepian dari lukisan gunung dan sungai. Vermilion berterbangun di saat yang buruk. Saya tidak mengira Vermilion Bird Awakening akan menembus 99 alam dan membuat semua orang mengetahuinya. Berkat itu, mereka semua mengira aku adalah seseorang dari 4 sekte ilahi. Meskipun saya tidak dapat melihat petunjuk apapun dalam tatapan Master Void itu, saya merasa seperti ada jarum yang diarahkan ke saya. Ada juga wanita parubaya yang cantik. Dia hanya berada pada tahap pembersih nirwana. Meskipun dia menyembunyikan pandangannya dengan sangat baik, aku masih melihat sedikit rasa permusuhan. Juga, gadis yang dicurigai sebagai Brilliant Void Scientist juga sama. Dia harus lebih berhati-hati mulai sekarang di Gua Kaisar Langit. Jika tidak, kemungkinan besar akan mengundang bencana fatal akibat kebangkitan burung Vermilion. Wang Lin menyentuh tato Vermilion Bird, dan ekspresinya menjadi suram.
Hanya setelah mengingat apa yang terjadi pada Tasan barulah ekspresi Wang Lin berubah sekali lagi. Tasan, dia awalnya adalah pengawal surgawiku. Sayangnya, namun, bertemu dengan leluhur suci klan Tato adalah keberuntungannya. Saya hanya tidak tahu di mana dia sekarang atau apakah dia masih mengingat saya. Wang Lin menghela nafas. Setelah memikirkan tentang Tasan, dia memikirkan tentang gas hijau yang diberikan Qiu Yao kepadanya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan sambil berpikir, gas hijau keluar dari tangannya membentuk bola gas hijau. Bola gas hijau ini tidak statis tetapi terus bergerak. Setelah merenung sebentar, Wang Lin memisahkan sedikit akal sehatnya dan langsung menuju ke gas hijau. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia perlahan mengerutkan kening. Saat mengamati gas hijau tersebut, terkadang dia terkejut namun terkadang dia bingung. Setelah sekian lama, Wang Lin meremas tangannya dan bola gas hijau menghilang. Tato layu, itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh klan Tato, dan jika orang luar ingin membuatnya, mereka memerlukan bantuan anggota klan Tato untuk mengaktifkannya. Kekuatannya terutama dibagi menjadi 4 jenis, menyegel, runtuh, melarikan diri, dan menghancurkan. Sambil merenung, Wang Lin menamparkan tasnya dan jimat kuning dengan tanda rumit muncul. Kelihatannya sudah cukup tua dan warnanya sudah memudar. Wang Lin awalnya memiliki 2 jimat yang dia dapatkan dari All Heaven. Dia telah mempelajarinya sejak lama tetapi masih belum tahu cara menggunakannya. Satu-satunya saat dia menggunakannya adalah ketika dia bertarung melawan anggota keluarga Yao di All Heaven. Setelah melihat gas hijau, Wang Lin dapat memastikan bahwa jimat ini adalah Wither Tato. Setelah dengan hati-hati melihat tanda kompleks pada jimat itu, Wang Lin mulai merenung. Sesaat kemudian, dia menggigit jari telunjuk kirinya dan mengeluarkan setetes darah. Kemudian tangan kirinya dengan cepat membentuk segel yang terekam di gas hijau dan menunjuk ke darah. Darah segera berhenti di udara dan benjolan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan darah. Kemudian meledak menjadi kabut merah dan menuju jimat itu. Itu sangat cepat, dan langsung masuk ke jimatnya. Wang Lin menatap jimat itu. Mantra yang baru saja dia gunakan adalah untuk memeriksa jenis Wither Tato itu. Sesaat kemudian, jimat itu tiba-tiba bergerak dan angin puyuh hitam muncul. Angin puyuh itu begitu cepat sehingga muncul menyebabkan laut di sekitarnya berubah. Bentuk samar seekor burung besar muncul di dalam angin puyuh. Betam pekat dan berkilau seperti kilat. Ia menyapu angin puyuh 1 kali dan menghilang bersamanya. Ini adalah Wither Tato tipe pengungsi yang telah diaktifkan oleh klan Tato. Mata Wang Lin tiba-tiba dan dia menamparkan tasnya. Sebuah pedang besar terbang keluar. Itu adalah salah satu dari 99 pedang yang dia peroleh dari alam pembantaian. Meskipun dia telah mendiskusikan lebih dari 10 di antaranya, Wang Lin masih memiliki banyak. Memegang Wither Tato, Wang Lin menekannya ke pedang besar tanpa ragu-ragu. Kemudian tangannya membentuk segel aneh dan dia mengarah ke arah pedang. Angin puyuh muncul di sekitar pedang dan kemudian menghilang seketika. Itu menghilang begitu cepat bahkan Wang Lin hanya terlihat kabur. Ketika dia melihat lebih dekat, pedang besar itu menghilang di hadapannya dan muncul 100 kaki jauhnya. Meskipun tidak mungkin melihat kecepatan penuhnya hanya dalam jarak 100 kaki, Wang Lin dapat berspekulasi dengan ini. Kecepatan yang luar biasa. Wang Lin tersentak saat dia menatap pedang yang panjangnya mencapai 100 kaki. Angin puyuh telah menghilang dan tanda pada jimat itu sedikit memudar. Bahkan jika aku menggunakan kekuatan penuhku, akan sulit untuk mencapai kecepatan ini. Mungkin ia bisa menyaingi kecepatan seorang pemenang penghancur nirwana. Jika digunakan dengan spatial bending. Mata Wang Lin berbinar. Ketika kolam pemakaman surgawi di dalam gua Kaisar Langit hancur, dampaknya membuat semua orang seperti sekawanan burung. Semuanya memicu gerakan yang berbeda dan menghilang. Saat ini, dalam batasan yang diaktifkan, tempat ini adalah hutan lebat. Itu dipenuhi pepohonan dengan batang yang sangat lebat sehingga membutuhkan banyak orang untuk mengelilinginya. Langit sekilas tertutup dedaunan, hanya menyisakan ruang kecil sehingga sedikit sinar matahari bisa lewat. Mereka tampak seperti pilar cahaya yang turun dari langit. Tanahnya dipenuhi daun-daun busuk. 1 langkah dan Anda bisa tenggelam sedalam pinggang Anda. Bau tulang binatang yang membusuk tercampur ke dalam dedaunan, dan 1 bau saja sudah membuat ingin muntah. Semakin dalam Anda masuk ke dalam hutan, semakin lebat dedaunannya,
dan sinar matahari semakin langka karena tidak dapat menembus ke tempat ini. Akibatnya, kedalaman hutan lebih menjadi lembab. Ada seseorang yang duduk di atas pembusukan yang tak ada habisnya di kedalaman hutan ini. Tubuhnya seperti gasing dan tubuh bagian atasnya telanjang. Tato berwarna merah darah muncul di dahi. Ada kepala binatang di sekelilingnya, dan kepala berdarah ini membuat tempat ini berbau seperti darah. Yang aneh adalah seluruh kulit di antara alis binatang itu terkelupas, menampilkan daging segar di bawahnya. Potongan kulit yang terkelupas ditumpuk di samping kaki pria itu dan mengeluarkan cahaya seperti hantu. Setelah waktu yang tidak diketahui, pria itu perlahan membuka matanya, menampilkan sesuatu yang menakutkan. Pria itu tenang saat dia melihat ke pengasingan. Setelah sekian lama, dia terpaku pada dirinya sendiri. Meskipun aku belum menyerap seluruh tato suci leluhur, aku telah mendapatkan banyak pencerahan mengenai mantra tato Wither. Namun, ingatan akan sosok tuanku sebelumnya tidak akan hilang. Pria itu diam-diam merenung sebelum mengeluarkan sebuah kata-kata, menghela nafas dan menutup matanya sekali lagi. Wang Lin, yang berada di kedalaman lautan, mengalihkan pandangan dari pedang besar itu. Dia memanggil kembali pedangnya, melepas tato Wither, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dengan Wither tato ini, saya akan memiliki cara lain untuk menyelamatkan diri saya di saat bahaya, tapi Wither tato ini memang misterius. Setelah meninggalkan negeri roh iblis, saya harus mencari kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak. Namun menurut gas hijau, bahan terbaik untuk membuatnya adalah kulit di antara alis binatang buas. Semakin ganas binatang itu, semakin cocok pula kulit di antara kedua mahkota, bahkan mempengaruhi kekuatan dari Wither tato itu sendiri. Mantra sihir harus digunakan untuk mengumpulkan jiwa binatang buas dan esensi darah di antara alis mereka sebelum mengambil kulitnya. Sementara Wang Lin merenung, dia menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram tas pegangannya. Ada kilatan cahaya kuning, dan kristal kuning muncul di tangan. Menatap kristal itu, mata Wang Lin menjadi sangat serius. Hal yang paling membuat bingung adalah kristal kuning ini. Wang Lin samar-samar bisa merasakan kengerian yang datang dari kristal tersebut, jadi dia tidak berani sembarangan memeriksanya dengan akal sehatnya. Jika orang misterius di aula itu benar-benar King Lin, lalu apa tujuannya memberikan ini padaku? Wang Lin menatap kristal kuning itu dan mulai merenung. Dia ingat dengan jelas bahwa cahaya kristal yang merupakan avatar King Lin memasuki kristal kuning ini. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengamatinya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Seolah-olah avatar King Lin telah hilang dan apa yang dilihat Wang Lin hanyalah ilusi. Setelah menatap lama, Wang Lin menariknya. Dia tidak mengambil risiko memeriksanya dengan akal sehatnya dan dengan paksa menekan idenya. Lalu dia memasukkan kembali kristal itu ke dalam tasnya. Dia memiliki perasaan misterius bahwa jika akal ilahi masuk ke dalamnya, sesuatu yang tidak terduga akan terjadi dan tidak ada manfaatnya baginya. Perasaan seperti ini sangat samar, itu adalah sebagian perasaan spiritual yang dia kembangkan setelah menyimpannya selama lebih dari 1000 tahun. Sudah waktunya meninggalkan tempat ini. Wang Lin berdiri dan mulai bergerak seperti naga. Membuahkan itu bergerak bersamanya. Dari atas, lautan berwarna biru cerah, tetapi di dalam air gelap gulata. Namun, semua ini tidak mengganggu Wang Lin. Saat gelembung naik, semua udara terdorong ke samping. Mata Wang Lin berkedip karena kesimpulannya, tetapi saat dia hendak mencapai permukaan, ekspresi berubah. Dia segera mendorong kedua tangannya ke samping. Membujuk tempat dia berada tiba-tiba runtuh dan gelombang kejut menyebar dengan cepat. Itu dibebankan ke atas di bawah kendali Wang Lin. Saat gelombang kejut meningkat, suara gemuruh bergema seolah-olah terjadi sesuatu. Bahkan udara laut pun ikut terkena dampak badai keras tersebut. Wang Lin merasakan udara laut di pertahanan ditekan dengan kejam oleh kekuatan yang kuat. Ekspresinya berubah dingin, dan dia tetap berada di dalam lautan tetapi tidak terbang. Dia meninggalkan area di bawah tekanan dan melihat ke atas. Langit dipenuhi energi iblis yang bergerak seperti naga iblis di langit. Seseorang berdiri di pusat energi iblis. Orang ini dikelilingi oleh energi iblis, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas penampilan orang tersebut, tetapi samar-samar Anda dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita. Ketika Wang Lin mendekati permukaan, dia merasakan mantra mengalir ke arahnya. Inilah sebabnya Wang Lin meruntuhkan gelembung itu.
Wang Lin, keluarlah untukku. Sebuah suara yang dipenuhi kebencian yang ekstrim bergema di seluruh dunia, bahkan menyebabkan udara laut menyebar. Ketika Wang Lin, yang berada di lautan, mendengar suara ini, matanya bertanya-tanya. Yao Qikui, dia tidak bisa melihat penampilannya, tapi merasa familiar bersama dengan suara familiar memungkinkan Wang Lin untuk segera mengidentifikasinya. Wang Lin mengungkapkan senyuman pahit dan menghela nafas. Dendam antara dia dan Yao Qikui sangatlah rumit. Saat itu, dia ingin menggunakan Wang Lin dan yang pertama salah. Wang Lin bukanlah orang yang mudah bersikap lunak terhadap seorang wanita, namun karena menghancurkannya sendiri dan ketakutannya terhadap pil darah dan ayahnya, dia menyegelnya alih-alih membunuh. Meskipun Wang Lin memusuhi darah-darah, dia mengagumi leluhur. Bagaimanapun, semua yang dilakukan leluhur darah adalah demi putri. Jika seseorang melakukan hal yang sama pada Wang Ping, dia akan melakukan apa yang dilakukan leluhur darah, tapi pertama-tama dia akan mengetahui apa yang terjadi. Nenek moyang jelas darah tidak tahu apa yang terjadi, dan dia tidak menganggap Wang Lin sebagai ancaman, dia bahkan punya niat membunuh. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi, dia hanya perlu tahu siapa yangnya. Itu sudah cukup. Jika Wang Lin berada pada tingkat terobosannya saat ini, leluhur darah tidak akan terlalu ekstrim, dia akan menemukan metode lain untuk mengatasi ini. Pada akhirnya, Wang Lin tidak cukup kuat untuk diperhatikan oleh leluhur darah. Bahkan jika dia mengetahui apa yang terjadi dan mengetahui bahwa putrinya bersalah, dia akan tetap menggunakan pukulannya yang kuat untuk menyelesaikannya dengan paksa. Dia akan membunuh Wang Lin untuk melampiaskan kemarahan di hatinya. Bukan karena Wang Lin tidak mempertimbangkan untuk mengembalikan Yao Qikui, dia bahkan telah mempertimbangkan untuk memikul tanggung jawab untuk menyegel Yao Qikui selama ratusan tahun. Selama permintaan leluhur darah tidak terlalu ekstrim, dia pasti setuju. Lagi pula, dia terlalu lemah saat itu. Namun, leluhur darah tidak memberi Wang Lin kesempatan untuk menjelaskan, dan semuanya akhirnya berakhir seperti sekarang. Setiap kali Wang Lin memikirkan hal ini, dia akan menghela nafas. Dia dengan jelas memisahkan rasa terima kasih dan dendamnya. Dia mengagumi leluhur darah, itulah sebabnya dia menjanjikan leluhur darah kesempatan lain untuk bertemu Yao Qikui. Setelah datang ke negeri roh iblis, Wang Lin tahu kemungkinan besar dia akan bertemu Yao Qikui. Namun, Yao Qikui yang dia ingat terlalu berbeda dari orang yang diselimuti energi iblis ini, jadi dia tidak mengenalinya pada awalnya. Ketika Wang Lin melihat Yao Qikui yang melayang di langit, dia tidak bisa menahan nafas. Pikiran ini terlintas di benak saat suara Yao Qikui terus masuk ke telinga. Wang Lin, keluar. Hari ini, kamu dan aku akan menyelesaikan masalah ini sejak saat itu. Saat Yao Qikui berbicara, kedua tangannya membentuk segel, dan energi iblis bergerak. Naga iblis di langit bergerak dan menyerang permukaan laut. Badai muncul di atas lautan dan menimbulkan gelombang dahsyat. Gelombang besar yang tak berputar bergerak, dan saat naga iblis masuk, gelombang tersebut menyebar ke segala arah, menjadikannya seolah-olah sebuah lubang besar telah muncul di lautan. Wang Lin menghela napas saat dia melesat keluar dari laut seperti sinar petir dan langsung menuju ke langit. Saat Wang Lin muncul, kebencian datang dari mata Yao Qikui di dalam energi iblis. Dia keluar dari energi iblis dan mengungkapkan dirinya kepada Wang Lin. Wajahnya dipenuhi bekas luka. Dia tidak lagi cantik seperti dulu, melainkan wanita jelek. Kulit yang dia ungkapkan dipenuhi dengan bekas luka yang mengejutkan. Wang Lin melihat lebih dekat, dan dia mengungkapkan ekspresi pahit sekali lagi. Samar-samar dia seperti melihat sosok dingin dan menakjubkan yang muncul di hadapannya saat itu. Namun, bagaimanapun juga, dia tampak tidak bisa menampilkan gambar itu dengan orang di hadapannya. Siapa yang bisa dengan jelas mengatakan siapa yang benar atau salah saat itu? Jiwa ayahnya disegel dengan stempel penyegel surgawi, dan untuk membalas dendam, dia menjadi seperti ini. Apa aku salah? Dalam kehidupan Wang Lin, satu-satunya hal yang penting baginya adalah tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diizinkan oleh hati nuraninya. Namun, saat ini, perasaan kompleks muncul di hatinya. Wang Lin, kamu menyegelku selama ratusan tahun. Meskipun aku membencimu, aku bisa melewatinya. Lagi pula, aku melakukan skema lagi kamu dulu. Hal ini bisa kutanggung, tapi ayahku meninggal karenamu. Balas dendam ayahku bukanlah sesuatu yang bisa kulepaskan.
Aku tidak bisa membunuhmu, tapi ada orang lain yang bisa. Yao Qingwei menatap Wang Lin, hampir penuh gigi. Wang Lin diam-diam merenung. Perasaan rumit ini bukan hanya disebabkan oleh Yao Qingwei. Faktanya, setelah disimpan selama lebih dari 1300 tahun, tidak hanya tingkat penguatannya yang meningkat, pemahamannya tentang surga juga semakin dalam. Dan seiring dengan terakumulasinya pengalaman hidupnya, dia mulai secara bertahap memikirkan semua pembunuhan yang telah dia lakukan. Yao Qingwei hanyalah hal yang memicu refleksi dirinya. Sama seperti ketika dia mabuk dengan si Tunan, dia tidak berani melihat kembali kehidupannya dan melihat apakah otomotif benar-benar layak dilakukan. Dalam 1300 tahun lebih budidayanya, terlalu banyak orang yang mati di tangan. Bahkan Wang Lin tidak dapat mengingat dengan jelas berapa banyak yang telah dia bunuh. Membunuh bukanlah sesuatu yang disukai semua orang. Bagi Wang Lin, pembunuhan selama 1000 tahun lebih ini hanya membuatnya merasa lelah. Namun, di dunia ini memikirkan hal yang kejam, jika Anda tidak membunuh, Anda akan menyerahkan nyawa Anda sendiri. Tidak ada yang bisa melakukan apapun jika dipaksa memilih membunuh atau dibunuh. Anda tidak bisa lepas darinya. Anda hidup atau mati, dan seringkali Anda hanya memiliki satu kesempatan. Jika kamu melakukan ini padaku, maka itu akan menjadi akhir, tapi kamu harus begitu kejam terhadap ayahku. Wang Lin, apakah ada kebencian antara kamu dan aku? Di dunia berpikir ini, saling bersekongkol adalah hal yang lumrah. Meskipun aku, Yao Qingwei, salah, apakah itu cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepadaku? Yao Qingwei menatap Wang Lin. Kebencian membara di matanya, dan suaranya memuaskan kesedihan. Wang Lin diam-diam merenung. Dia melihat ke cakrawala dan matanya redup. Kamu menyegelku selama ratusan tahun dan kamu menggunakan metode kotor untuk membuatnya sehingga aku tidak bisa tetap tenang. Semua ini bisa aku tahan karena aku yang salah dulu. Namun, kamu seharusnya tidak membunuh ayahku. Selain kebencian yang kuat pada mata Yao Qingwei, ada juga air mata yang bersinar. Wang Lin menghela nafas. Berkultivasi lebih dari 1000 tahun telah membuat hati menjadi keras juga. Namun, dia juga manusia, bukan iblis. Dia memiliki alasan dan moralnya sendiri. Jika mereka tidak menyentuh perasaan saya tidak akan menyentuh perasaan mereka. Skema Yao Qingwei menyentuh keuntungan Wang Lin, jadi dia harus mati. Namun, karena kekhawatirannya terhadap leluhur darah dan pil darah, dia tidak membunuhnya. Kemudian, saat menghadapi darah leluhur, dia harus melawan agar bisa bertahan hidup. Jika leluhur darah tidak mati, dia, Wang Lin, akan mati. Dia tidak punya pilihan. Dari sudut pandang Wang Lin, dia tidak salah. Namun, dari sudut pandang Yao Qingwei, dia telah menderita akibat penutupan selama ratusan tahun karena rencana liciknya melawan Wang Lin. Seperti yang dia katakan, meskipun dia membencinya, mereka seimbang. Namun, dengan kematian ayahnya, apakah dia masih perlu berunding dengan pembunuh ayahnya? Dia tidak bisa melihat mana yang benar atau salah. Sebagai seorang anak, apapun alasannya, dia harus membalas dendam. Dari sudut pandang Yao Qingwei, dia juga tidak salah. Semua ini adalah karma. Penyebab karma kemarin akan menghasilkan akibat karma hari ini. Setiap langkah bukanlah sesuatu yang dia atau aku bisa kendalikan. Jika dia tidak bersekongkol melawanku terlebih dahulu, atau aku tidak takut pada leluhur darah, maka semua ini tidak akan terjadi. Sekali penyebab lahir, ia tidak akan pernah padam, ia hanya akan tumbuh. Saya terjebak selama ratusan tahun. Tampaknya hasil dari mencoba menyimpan kenangan adalah membuat lebih banyak kenangan lagi. Saya yang dulu tidak memahami karma dan tidak menyadari bahwa saya sudah menjadi bagian dari penyebabnya. Lalu ketika blood leluhur datang memburuku, memikirkan itulah efeknya. Namun, tampaknya leluhur darah bukanlah hasil, hanya sebagian penyebabnya. Efek sebenarnya bukanlah harus melawan leluhur darah atau apa yang dikatakan Yao Qingwei, tapi hati Dao saya sendiri. Ada sedikit cahaya di mata Wang Lin. Domain karma saya masih belum selesai, dan kemajuannya lambat. Tidak peduli berapa banyak pencerahan yang saya miliki, sepertinya saya tidak dapat memahami apa sebenarnya karma itu. Saat itu, saya samar-samar merasa bahwa untuk menyelesaikan domain karma saya harus menyelesaikan semua karma yang berhubungan dengan saya. Sepertinya perasaanku saat itu hanya sebagian saja. Mata Wang Lin mulai bersinar lebih terang.
Yao Qikui menatap Wang Lin dengan berbisa. Semakin Wang Lin diam, semakin kuat kebenciannya dan kebenciannya meningkat. Setelah menangis sedih, Yao Qikui membentuk segel dan menunjuk di antara mahkota tanpa ragu-ragu, selesaikan masalah ini di antara kita. Aku, Yao Qikui, bersedia mengorbankan jiwa dan dagingku untuk membalas dendam pada ayahku. Kebencian dan kebencian dari Yao Qikui berubah menjadi permusuhan tanpa akhir, membuatnya terlihat sangat garang. Saat tangannya menekan antara kening, cahaya di matanya menghilang dan digantikan dengan api iblis yang dingin. Leluhur iblis, aku, Yao Qikui, bersedia melepaskan sisa terakhir dari keinginanku dan menyerahkan dagingku sepenuhnya. Namun, kamu harus berjanji padaku kamu akan membunuhnya. Suara tajam Yao Qikui menggema di seluruh dunia. Saat suara ini muncul, energi iblis yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Penampilannya langsung berubah karena energi iblis ini. Kuku jarinya tumbuh sangat panjang dan mengeluarkan rasa tajam yang dingin. Rambutnya tiba-tiba tumbuh sampai ke kakinya dan berwarna merah padam. Bekas luka mengerikan di wajahnya mulai bergerak. Mereka terhubung bersama dan membentuk rune yang kompleks. Energi iblis yang sangat dingin meletus sepenuhnya dari seluruh tubuhnya dan menyebar ke seluruh langit. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh langit dipenuhi energi iblis. Energi iblis ini dipenuhi dengan niat dingin. Saat energi iblis menyebar, suara retakan terdengar dari laut. Saat ini, sebagian besar lautan membeku. Udara di permukaan dengan cepat berubah menjadi es, dan menyebar dengan cepat. Bahkan ombak yang mengamuk pun membeku seperti patung es. Apalagi gelombang seperti dinding pun membeku. Dari pemandangannya terlihat sangat menakjubkan. Maumu, suara dingin keluar dari mulut Yao Qikui. Itu seperti angin dingin yang melanda dunia. Dia telah mengorbankan daging dan kedamaian untuk sepenuhnya menjadi wadah bagi salah satu dari 9 roh iblis kuno. Ini adalah harga yang dibayar Yao Qikui untuk membalas dendam pada Wang Lin. Pada saat ini, makhluk yang mengendalikan tubuh Yao Qikui bukan lagi dia, tetapi salah satu dari 9 roh iblis kuno, iblis angin. Setan kuno itu sangat adaptif. Saat itu, ia terbagi menjadi 9 bagian, masing-masing dengan pikiran independennya sendiri. Ada yang ingin melebur kembali, namun ada juga yang tidak dan ingin tetap terpecah. Selama ratusan tahun ini, Bei Lou telah mengeluarkan 7 roh iblis kuno dan memulihkan 80% dari budidaya sebelumnya, 20% sisanya ada pada iblis angin ini. Iblis angin berbeda dari roh iblis kuno lainnya. Iblis angin tidak mau bergabung, dan berapapun biayanya, dia telah memilih metode lain. Setelah gagal menyatu dengan banyak orang, dia akhirnya memilih Yao Qikui. Menggunakan obsesinya terhadap kebenciannya pada Wang Lin, dia berhasil menyatu. Penggabungan ini gila karena bukan sebuah kepemilikan. Pertama, dia menyerahkan warisan iblis kunonya kepada Yao Qikui. Kemudian, dengan risiko yang besar, meruntuhkan tubuhnya hingga berubah menjadi energi iblis yang tidak memiliki kesadaran. Akibatnya, ia melepaskan identitasnya sebagai iblis roh kuno, yang setara dengan kematian. Dengan mengorbankan nyawanya sendiri, dia tidak memberi Bei Lou kesempatan untuk membesarkannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Bei Lou. Ketika dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat karena iblis angin telah roboh. Meskipun Yao Qikui memiliki warisan ingatan iblis angin, dia tidak dapat mengakses sebagian besar, hanya menyerapnya. Dalam ratusan tahun menyerap energi iblis, ia telah berkumpul sampai tingkat tertentu. Jika dia tidak pernah memilih untuk membangkitkan semua kenangan dalam warisan, maka iblis angin tidak akan bisa bangkit dalam waktu singkat. Sebenarnya, iblis angin bertaruh bahwa untuk membalas dendam, Yao Qikui rela menyerahkan segalanya demi kekuasaan. Terlebih lagi, meski dia kalah pertaruhan, itu tidak masalah. Selama Yao Qikui terus menyerap energi iblis, maka setelah jumlahnya cukup, secara otomatis akan memaksa semua ingatan untuk terbuka di dalam warisan. Kenyataannya, iblis angin benar-benar tidak bertahan. Iblis angin telah mati, dan yang tersisa hanyalah ingatannya. Yao Qikui hanyalah wadah untuk mengenang itu. Saat ingatan itu diaktifkan sepenuhnya, semua ingatan Yao Qikui akan hilang, meninggalkan tubuhnya dengan jiwa yang hanya memiliki ingatan iblis angin. Hasilnya, dia akan menjadi iblis angin baru. Menghadapi fenomena ini, bahkan Bei Lou pun tidak berdaya. Roh iblis kuno yang dia inginkan sudah hilang.
Ia telah melepaskan identitasnya sebagai iblis kuno untuk menjadi seorang penggarap iblis, itu bukan lagi iblis kuno. Pada saat ini, ingatan iblis angin diaktifkan bersamaan dengan kebencian Yao Qikui. Semua kenangan Yao Qikui dengan cepat dilahap, hanya menyisakan kebenciannya yang mendalam pada Wang Lin. Meskipun iblis angin telah mengingatnya, dia tidak bisa menghapus kebencian ini. Sosok iblis itu melintas, dan iblis angin menatap Wang Lin dengan dingin. Saya tidak peduli dengan masalah antara Anda dan Yao Qikui. Dia telah mengaktifkan ingatanku dan keberadaannya telah kulahap. Dengan melakukan ini, aku telah menemukannya. Iblis angin menjilatnya dan perlahan mundur. Laut yang membeku mulai mencair dan energi dingin dengan cepat memasuki tubuh iblis angin. Dia sangat berhati-hati saat ini karena dia menganggap pemandangan di depannya sangat berbahaya. Aura yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ini hampir membuatnya siap. Dia hanya setuju untuk membantu Yao Qikui menipunya agar menyerahkan segalanya. Bahkan ucapan, terserah kamu, yang terakhir hanya untuk menenangkan Yao Qikui sehingga dia tidak akan menolak pada akhirnya. Sekarang setelah semuanya selesai, dia, iblis angin, tidak akan mengambil risiko bertarung melawan kekuatan yang dia anggap menakutkan bagi Yao Qikui, yang telah kehilangan semua kerugiannya. Jika orang yang ingin membunuh Yao Qikui sangat lemah, maka dia dapat membantu, tetapi orang di depannya membuatnya merasa sangat takut. Selain itu, tingkat pukulannya saat ini jauh lebih rendah dibandingkan orang sebelumnya, sehingga dia tidak bisa mengambil risiko apapun. Ini adalah salah satu batasan di dalam Gua Kaisar Langit. Jika semua tindakan dipicu, itu tidak baik bagi Anda atau saya. Karena tidak ada pertengkaran di antara kita, maka aku akan pergi. Setelah iblis angin berbicara, dia terus mundur. Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya saat dia merenung, dan mengedipkan matanya pada iblis angin yang mundur. Di luar, dia masih terlihat seperti Yao Qikui, tetapi Wang Lin merasa bahwa itu adalah orang yang sama sekali berbeda meskipun itu masih jiwa Yao Qikui. Niat membunuh muncul di mata Wang Lin dan dia mengambil langkah maju. Saat dia bergerak maju, murid iblis angin tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Dia adalah iblis angin, jadi kecepatannya tidak biasa. Meskipun dia hanya seorang iblis yang cerdas, kecepatannya tidak terbayangkan. Hanya dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Tungku Dewa Kuno muncul di hadapannya dan dia menunjuk ke depan. Sambil berpikir, setitik cahaya muncul jauh di kejauhan. Cahaya itu ada di sekitar iblis angin yang melarikan diri. Matanya dipenuhi kenyamanan saat cahaya di sekelilingnya dan suatu kekuatan menariknya ke arah Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak berhenti. Dia mengikuti arus dan tekanan di antara alis iblis angin ketika dia lewat. Terdengar ledakan dan tubuh iblis angin terlempar ke belakang dan dia terbatuk-batuk darah. Matanya menunjukkan dingin. Saya tahu bahwa agar domain karma saya menjadi lengkap, saya tidak hanya harus menghapus semua karma saya, tetapi saya harus mengintegrasikannya dengan diri saya sendiri. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri saat dia menyerang iblis angin. Iblis angin mengeluarkan suara gemuruh dan membentuk segel saat dia mundur. Energi iblis yang padat tiba-tiba menyebar dan lautan yang mencair membeku sekali lagi. Saat iblis angin melambai, laut di bawah bergemuruh saat pecahan es yang tak terhitung banyaknya terbang ke arah Wang Lin. Kultivator kecil, iblis ini awalnya tidak ingin membunuhmu, tetapi kamu tidak tahu tempatmu. Suara iblis angin bergema, lalu pecahan es tiba-tiba mendekati Wang Lin. Dari perjumpaan, seluruh dunia di Kells yang ditembakkan ke arah Wang Lin. Tampaknya olah mereka ingin menghancurkan Wang Lin sepenuhnya. Saat wilayah itu mendekat, Wang Lin mengangkat tangannya dan melambai dengan lembut. Lautan api tiba-tiba muncul di hadapannya. Awalnya tidak kuat, tapi segera muncul dan menyebar ke segala arah dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh langit menjadi merah karena lautan api. Pecahan es yang mendekat dengan cepat segera meleleh menjadi udara dan kemudian berubah menjadi gas putih yang membubung ke udara. Dalam sekejap, bersamaan dengan lautan api, langit juga dipenuhi gas putih. Murid iblis angin menyusut dan dia menghirup udara dingin. Dia sudah menganggap Wang Lin sangat kuat, tapi sepertinya dia masih salah. Orang ini tidak hanya menakutkan, dia benar-benar mimpi buruk. Bahkan pada saat kekuatan puncaknya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengklaim kemenangan, apalagi
Sekarang ketika dia baru berada di tahap akhir dari Nirvana Skrier, masalah Yao Qingwei adalah hambatan untuk menyelesaikan karma domain saya. Setelah ratusan tahun, saya tanpa sadar telah tenggelam dan menjadi bagian dari karma. Hanya dengan mengintegrasikan diri secara menyeluruh saya dapat benar-benar memahami karma. Sama seperti saya harus masuk neraka untuk memahami keinginannya. Mata Wang Lin menjadi lebih jernih, dan dia bergerak maju. Dia dikelilingi oleh lautan api, dan nyala api yang sangat panas menyerang iblis angin. Hati iblis angin bergetar. Dia mengatupkan giginya saat dia menunjuk ke langit tanpa ragu-ragu dan berteriak, "Hukum angin." Setelah dia berbicara, angin iblis mengamuk di dunia dan mengelilingi iblis angin. Kemudian angin itu pecah menjadi pecahan angin yang menyerang Wang Lin dengan titik dari iblis angin. Saat dunia ini berubah warna dan diselimuti oleh angin iblis. Bahkan lautan pun bergemuruh keras. Ceritakan muncul di langit seolah-olah akan runtuh. Ketika angin iblis yang seperti pedang menyapu ke depan, bahkan apinya meredup seolah-olah akan padam. Namun, angin ini tidak mampu membuat Wang Lin mundur setengah langkah. Dia terus bergerak maju dan membiarkan angin menerpa tubuhnya. Sekarang saya tenggelam dalam karma ini, saya harus membebaskan diri darinya. Hanya dengan begitu domain karma saya dapat mencapai penyelesaian dan hati Dao saya akan mengalami terobosan. Tangan kanan Wang Lin mengepal dan dia ampun tanpa melontarkan pukulan saat dia berkata terobosan. Ada gemuruh yang menggetarkan surga, dan ketika Wang Lin melontarkan pukulannya, bayangan dewa kuno muncul. Kepalanya berada di langit dan kakinya berdiri di lautan. Bayangan dewa kuno juga melayangkan pukulan bersama Wang Lin. Dewa kuno, iblis tersentak. Dia mengira aura menakutkan dari tubuh Wang Lin sudah tidak asing lagi. Namun, berlalunya waktu membuatnya melupakan banyak hal, dan bayangan tadi mengingatkannya pada banyak kenangan menakutkan. Kamu sebenarnya adalah dewa kuno. Kulit kepala iblis angin menjadi mati rasa. Dia segera mundur dan hampir berubah menjadi angin saat dia dengan cepat melarikan diri. Semua yang saya lakukan sebelumnya tidak salah sebelum domain karma. Alasan domain karma saya tidak lengkap adalah karena setelah lebih dari 1000 tahun kematian, sebuah cacat telah muncul di bagian dao saya, seperti iblis batiniah. Tinju Wang Lin tiba-tiba dipanggil dengan angin iblis yang tak ada habisnya. Suara letupan bergema dan angin iblis terbelah dan menyebar. Wang Lin menatap iblis angin yang sudah menghilang di kejauhan, tapi dia tidak panik. Dia memegang tas pegangannya dan mengeluarkan witer tato. Lalu dia menempatkan dirinya pada dirinya sendiri. Saat tato witer ditempatkan di atasnya, angin hitam melompati Wang Lin dan tornado raksasa muncul di dunia ini. Saat tornado muncul, pusaran air besar terbentuk di lautan di bawah kaki. Raungan yang menggetarkan surga yang sepertinya mampu menembus dunia datang dari tornado tempat Wang Lin berada. Kemudian seekor burung hitam muncul di dalam angin hitam. Sayap burung itu tiba-tiba terbuka lebar. Tinggi tubuhnya hanya beberapa puluh kaki, tetapi tiba-tiba ia melebar saat ia membuka sayapnya. Sekarang lebarnya ratusan ribu kaki. Tubuhnya yang besar bisa menutupi langit. Saat gemuruh yang dapat merobek dunia bergema, Wang Lin hanya mengambil satu langkah, dan dia bisa merasakan angin menerpa dirinya seolah-olah dia sedang berlari menembus dinding. Semua rintangan seperti dinding ini runtuh di hadapan tubuh dewa kuno Wang Lin. Mantra dari langkah itu tidak mungkin untuk dijelaskan. Dia misalnya telah memisahkan dunia dan bergerak maju dengan kecepatan yang mirip dengan spatial bending. Iblis angin telah menggunakan seluruh budidayanya untuk melarikan diri seperti orang gila. Untuk mencegah Wang Lin menggunakan kekuatan aneh itu untuk mengejar ketinggalan dengan cepat, dia tidak peduli tentang menghabiskan energi iblis di tubuhnya, jadi sebarkan sejumlah besar energi iblis di sekelilingnya sebagai perlindungan. Energi iblis menyebabkan bayangan iblis kuno yang besar muncul di belakangnya. Iblis angin yakin sangat dengan kecepatannya. Tepat ketika dia mengira dia telah melarikan diri, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh di belakangnya. Saat dia berbalik, dia kehilangan akalnya. Wang Lin mendekat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Seiring dengan Wang Lin, pusaran air yang terbentuk sebelumnya mengikuti. Itu bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan dan menimbulkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Seolah-olah seluruh lautan sedang diaduk. Efek karma terletak di dalam hati dao saya. Metode untuk menyelesaikannya adalah dengan benar-benar menyelesaikan karma di antara kita. Karma omong kosong apa?
Setan ini tidak dapat memahami kata pun. Karena kamu tidak mengizinkanku pergi, iblis ini akan merusak segalanya untuk membunuhmu. Iblis angin tidak lagi melarikan diri. Kecepatan yang dia sangat yakini adalah berpura-pura di hadapan Wang Lin, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia telah mengobarkan kebencian tak berujung dari Yao Qikui yang tidak dapat dihapus, dan semuanya meletus di bawah memuat Wang Lin. Kebencian itu segera membuat bekas luka di wajah iblis angin menjadi semakin ganas. Bekas luka tersebut membentuk formasi dan mengeluarkan kilatan cahaya hijau. Harta karun iblis kuno, bendera penyegel jiwa. Iblis angin berteriak sambil membuka tangannya. Energi iblis dalam jumlah besar muncul dan berkumpul di tangan. Energi iblis yang tak ada habisnya muncul dan seluruh dunia dikelilingi oleh aura dingin. Seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda pembekuan, dan angin menderu mulai meniupkan. Ada kilatan petir hijau di dalam kondensasi energi iblis di atas iblis angin. Kemudian 3 bendera kecil berwarna hijau perlahan berkibar. Saat 3 bendera hijau kecil muncul, langit berubah warna. Lautan di bawahnya dijelaskan oleh kekuatan misterius. Airnya terjepit ke samping dengan suara gemuruh yang keras. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas bendera hijau. Di antara mereka secara tak terduga ada dewa kuno dan 2 setan kuno bertanduk tunggal. Yang lebih mengerikan lagi, setelah bendera ketiga muncul, tidak hanya laut yang berubah, bahkan dunia pun menjadi tidak stabil. Saat lautan luas, semua batasan di sini diaktifkan. Pengaktifan gelombang tersebut menyebabkan gelombang besar di lautan. Semua air mulai mengembun, dan dalam sekejap mata, selokan dalam yang tak terhitung jumlahnya tanpa air muncul. Persimpangan selokan ini membuat ombak semakin ganas. Yang benar-benar mengejutkan adalah jika seseorang melihat dari atas, saat lautan tak berujung mengembun, ia mengambil bentuk humanoid. Humanoid yang terkondensasi dari udara tampak tertidur, tapi menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi iblis angin sangat ganas, dan dia tidak memperhatikan perubahan yang terjadi di lautan. Tangannya membentuk segel dan mengeluarkan suara aneh. Ini adalah bahasa Orde Kuno. Ketika suara ini keluar dari mulut dewa kuno, itu mengandung keagungan dan rasa usia. Ketika itu datang dari iblis angin, meski mengandung kesan usia, itu lebih tajam dan menakutkan. Iblis angin mengarah ke depan dan 3 benutar di sekelilingnya. Gas hijau pekat keluar dari bendera dan kemudian sesosok hantu besar muncul. Hantu ini tingginya puluhan ribu kaki. Ia tampak gigih, dan rasanya dunia tidak mampu menampung keberadaannya. Ada 6 bintang yang berputar di antara alis hantu raksasa ini. Saat gas hijau bergerak, 2 sosok ganas muncul di samping iblis kuno. Tingginya hanya 1000 kaki, tetapi saat mereka muncul, energi iblis yang mengerikan bermunculan seolah-olah mereka ingin melepaskan diri dari rantai gas hijau. Ada 6 bintang yang berputar di mata kanan setiap iblis kuno. Saat Wang Lin melihat bayangan ketiga ini, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Iblis angin berdiri di depan ketiga hantu itu. Tangannya membentuk segel saat dia menatap Wang Lin dan berteriak, "Saya tidak peduli jika Anda adalah dewa kuno. Kamu akan menjadi salah satu bendera utama harta suci klan iblis kunoku." Kilatan niat membunuh muncul di mata iblis angin dan tangan menunjuk ke depan. 3 hantu di belakangnya bergerak. Dewa kuno bintang 6 maju ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Wang Lin. 2 hantu iblis kuno menyerang Wang Lin dengan aura haus darah dari samping seolah-olah mereka ingin melahap Wang Lin. Meskipun Beilou bukan iblis kuno kerajaan, statusnya tidak normal di antara klan iblis kuno. Bendera penyegel jiwa ini diberikan kepadanya oleh iblis kuno kerajaan. Meski tidak memiliki harta kerajaan, ia tetap memiliki kekuatan yang besar. Sebelum Beilou terpecah, dia memiliki bendera penyegel jiwa. Begitu dia menemukan, 49 bendera kecil akan berkibar. Tidak semua orang yang tersegel di dalam dibunuh olehnya, mereka dimeteraikan di sana oleh generasi-generasi orang yang merupakan majikannya sebelum dia. Beilou hanyalah pemilik generasi ke-7. Rumor mengatakan bahwa pemilik pertama sangat kuat dan cukup kuat untuk menghadapi langsung dewa-dewa kuno generasi berikutnya. Dia adalah iblis kuno generasi keempat yang sangat langka. Orde Kuno adalah klan yang menentang langit dan kemudian terpecah menjadi 3 klan berbeda. Dewa-dewa kuno generasi pertama, setan-setan kuno, dan setan-setan kuno mengandung sejumlah besar garis keturunan dan warisan Orde Kuno. Setelah mereka adalah generasi kedua dewa kuno,
setan kuno, dan setan kuno. Meskipun mereka lebih lemah dibandingkan generasi pertama, mereka masih memiliki banyak keturunan Orde Kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, garis keturunan dan warisan Orde Kuno menjadi semakin langka di antara klan ketiga tersebut, dan pada akhirnya hanya ada jejaknya saja. Yang disebut klan kerajaan adalah kelompok dengan sisa garis keturunan Orde Kuno yang paling banyak. Mereka juga merupakan keturunan langsung dari generasi pertama dari tiga marga. Beilou adalah iblis kuno generasi ke-79, namun harta karunnya memiliki sejarah panjang dan sangat terkenal. Namun, iblis angin telah melepaskan identitasnya sebagai iblis kuno, sehingga tubuh iblis kunonya telah menghilang dan oleh karena itu dia tidak dapat lagi menggunakan harta karun yang sebenarnya. Pada saat ini, bendera ketiga dibentuk dengan memadatkan energi iblisnya menjadi hantu. Itu seperti bagaimana Wang Lin memanggil tombak pembunuh dewa. Iblis angin menunjuk ke depan dan dewa kuno serta iblis kuno dari bendera menyerang Wang Lin. Wang Lin bisa langsung melihat ketiga bendera itu. Tangannya mengulurkan tangan keretakan dan retakan muncul bersamaan dengan ledakan yang menggelegar. Seolah-olah ada jurang besar yang muncul di langit. Petir melengkung di sepanjang tepi selokan dan suara gemuruh terdengar. Pada saat yang sama ketika tangan kanan Wang Lin berbaring, tekanan yang mengguncang surga keluar dari selokan. Tekanan ini sangat kuat, dan segera menyebabkan ekspresi iblis angin berubah. Gemuruh menggelegar menggema di seluruh dunia ketika seberkas cahaya hitam terbang ke tangan Wang Lin. Itu adalah tombak pembunuh dewa. Harta karun suci dewa kuno kerajaan. Iblis angin mempunyai kenangan akan hal ini. Ketika dia melihat tombak pembunuh dewa, pupil matanya mengecil dan matanya dipenuhi ketakutan. Kamu adalah dewa kuno keturunan bangsawan. Tangan kanan Wang Lin memegang tombak pembunuh dewa dan mengubahnya ke depan. Tubuh dewa kuno bintang 6 bergetar saat dia menatap tombak pembunuh dewa, dan mengulanginya tiba-tiba tampak cerah. Dia hanyalah dewa kuno bintang 6 biasa, jadi dari generasi ke generasi, dia bahkan lebih rendah dari Beilou. Sekarang setelah dia melihat harta suci klannya, tubuhnya gemetar dan berhenti. Jika bendera penyegel jiwa benar-benar ada di sini, dia tidak akan melakukan ini, tapi yang dipanggil iblis angin hanyalah hantu. Itu jauh lebih lemah dari aslinya, dan bahkan jiwa yang tersegel di dalamnya pun melemah secara signifikan. Iblis angin diam-diam mengeluh dan membenci Yao Xixu karena kemunculannya yang begitu menakutkan. Jika dia tahu dia telah memprovokasi seseorang seperti Wang Lin, dia tidak akan pernah menyatu dengan Yao Qikui. Brengsek. Dalam ingatan Yao Qikui dia sangat lemah sehingga dia bisa dibunuh dengan jentikan jariku. Bagaimana dia bisa menjadi dewa kuno dan bahkan dewa kuno keturunan bangsawan? Iblis angin tahu di dalam hatinya bahwa garis keturunan bangsawan sangat langka hingga punah di antara klan ketiga, jadi sangat sulit untuk diperkenankan. Beilou hanya bertemu dengan iblis kuno keturunan bangsawan secara kebetulan. Faktanya, dengan kekuatan iblis angin, selama dia tidak bertemu Wang Lin, dia bisa melakukan apapun yang dia suka berkat berbagai mantra dan kecepatannya yang tak tertandingi, bahkan jika orang seperti Situ Nan datang. Namun, saat menghadapi Wang Lin, semua metodenya ditekan. Kecepatannya tidak cukup cepat, mantranya tidak cukup kuat, dan bahkan hartanya pun tidak berguna. Meski keduanya hanya hantu, dia tidak bisa mengalahkan harta kerajaan Wang Lin. Pada saat ini, saat tombak pembunuh dewa Wang Lin bergerak maju, dunia berubah warna seolah-olah semuanya bergetar. Tombak pembunuh dewa menyapu langsung ke arah dua iblis kuno yang gemetar. Kedua iblis kuno ini hanyalah hantu yang tidak mengandung kekuatan bendera penyegel jiwa yang sebenarnya. Jika mereka bertemu dengan bertengkar biasa, mereka bisa melakukan perlawanan, namun mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghadapi tombak pembunuh dewa milik Wang Lin. Ketika tombak pembunuh dewa bersiul, itu sangat cepat di luar imajinasi. Salah satu tubuh iblis kuno tertusuk tombak. Itu berubah menjadi energi iblis tak berujung yang tersapu oleh tombak. Dalam sekejap mata, tubuh iblis kuno itu menghilang. Murid iblis angin menyusut. Pada saat hidup dan mati, dia menyelamatkan darah tanpa ragu-ragu. Kemudian tangannya membunyikannya dengan cepat membentuk tanda-tanda aneh dan dia menunjuk ke depan dan berteriak, "Penghancuran bendera." Bendera hijau yang membentuk hantu ketiga itu berputar dengan cepat dan kemudian runtuh di bawah komando iblis angin. Dampak kuatnya berubah menjadi naga hijau yang menyerang tombak pembunuh dewa.
Ketika bendera kecil runtuh, dewa kuno dan iblis kuno yang tersisa runtuh. Mereka memasuki naga hijau dan membuatnya semakin kuat. Tombak pembunuh dewa dan naga hijau dipanggil dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat mereka bersentuhan, sebuah bola selebar 1000 kaki muncul di antara dua harta karun itu. Bola ini berisi gas hitam dan hijau yang terus saling bertarung. Bola itu juga berkedip di sepanjang tepinya, dan suara letupan terus keluar dari dalamnya. Tekanan destruktif yang mengerikan di sekitar area tersebut dalam sekejap. Ini adalah pertarungan antara harta karun dewa kuno dan klan kuno iblis. Salah satunya adalah tombak pembunuh dewa kerajaan dan yang lainnya adalah salah satu dari 4 harta iblis kuno generasi pertama. Keduanya hanyalah ilusi, tetapi sangat kuat. Gas hitam di dalam bola itu diisi dengan keagungan, seolah segala sesuatu sebelumnya harus dihancurkan. Gas hijau itu berjuang dengan tenaga, namun tidak bisa lepas dari nasib yang terpaksa mundur. Saat gas hijau surut, seluruh bola menjadi hitam. Tepat pada saat ini, bola itu terbelah. Ada suara menggetarkan surga yang menggema di dunia. Gemuruh yang menggelegar bisa mengguncang awan dan merobek langit gema, sekali lagi memicu gelombang laut. Di bawah pengaruh keruntuhan, naga hijau itu roboh dan menghilang. Tombak pembunuh dewa menembus dan menyerang iblis angin. Iblis angin mengeluarkan darah. Harta karunnya telah dihancurkan, dan meskipun itu hanya ilusi, itu masih terkait dengan energi iblisnya. Terluka parah, dia melihat tombak pembunuh dewa mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan dia segera mundur. Ekspresi Wang Lin dingin dan dia segera mengejar. Iblis angin menjadi sangat marah dan mengutuk, "Saya tidak terlibat dengan masalah antara kamu dan Yao Qikui. Anda terus mengklaim karmanya, karma. Aku adalah iblis angin, bukan karma sialan. Kamu awalnya berada di luar karma ini, tetapi kamu secara paksa bergabung. Jika kamu memilih untuk menyerahkan tubuh Yao Qikui, aku bisa melepaskanmu." "Omong kosong, aku hanya kenangan. Bagaimana caranya aku pergi?" Iblis angin menggertakkan giginya. Dia dalam hati menyesal bergabung dengan Yao Qikui. Meskipun iblis angin tidak memahami karma, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa dia telah memasuki situasi yang tidak dapat dia hindari. Tombak pembunuh dewa mendekat dan hendak mengejar iblis angin ketika mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah dan tubuhnya bergerak. Kemudian tangan raksasa yang terbuat dari air keluar dari laut dan melewati tempat Wang Lin berada, dan meraih tombak pembunuh dewa. Tangan itu dengan kejam meremas tombak pembunuh dewa, tombak itu menyebabkan cahaya hitam yang kuat. Pembatasan bunga di Gua Kaisar Langit sepenuhnya diaktifkan oleh pertarungan antara Wang Lin dan iblis angin. Tangan besar itu meraih tombak pembunuh dewa dan segera mencoba menariknya ke bawah. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Runtuh!" Setelah dia berbicara, cahaya hitam dari tombak pembunuh dewa semakin kuat hingga menjadi seperti matahari hitam. Bahkan lengan yang terbentuk oleh lautan tampak hitam karena cahaya. Saat cahaya hitam ini mencapai batasnya, ledakan keras melanda seluruh dunia dan kekuatan penghancur yang dahsyat melanda. Lengan yang terbuat dari air laut itu roboh dan bahkan air laut itu sendiri pun menghilang. Namun ekspresi Wang Lin tidak hanya tidak rileks tetapi menjadi lebih serius. Bahkan ekspresi iblis angin berubah saat dia menatap laut. Mengaung, raungan pelan datang dari laut. Raungan ini sangat menggetarkan dan berubah menjadi gelombang suara yang menggema di seluruh dunia. Gemuruh yang menggelegar tidak bisa menutupi suara gemuruh ini. Pada saat yang sama, lautan bergolak hebat dan mulai naik. Murid Wang Lin menyusut dan pemandangan di depannya membuatnya menjadi siap. Ini bukanlah udara yang naik ke udara, tapi sosok humanoid yang terbentuk di lautan yang sedang duduk. Ini adalah raksasa yang ukurannya tidak mungkin diperkirakan. Duduk saja sudah terasa seperti ingin menembus langit. Tubuhnya yang besar terdiri dari udara, dan ketika ia duduk, dasar laut yang dalam terlihat. Lautan sudah tidak ada lagi, hanya raksasa yang terbuat dari air laut ini yang tersisa. Raksasa laut, mustahil melihat dengan jelas menampakkan ciri wajahnya yang kacau, namun telinganya yang besar membuatnya tidak terlihat seperti seorang yang berkuasa. Ia dengan dingin menatap Wang Lin kecil dan iblis angin di langit. Kemudian perlahan-lahan ia mengangkat tangannya, yang memicu gelombang besar, dan meraih ke arah Wang Lin. Bahkan sebelum itu mendekat, suara keras terdengar sampai seperti embusan angin. Wang Lin segera mundur dan menghindari telapak tangan.
Yang mendekat. Pembatasan belaka yang dibentuk oleh embun. Saya tidak menganggap Anda layak untuk saya perhatikan. Dua bola api muncul di mata Wang Lin dan tato burung vermilion di tubuhnya bersinar merah. Saat tangan raksasa itu menyapu, Wang Lin membuka lengannya dan lautan api keluar dari tubuhnya. Saat lautan api muncul, ia mulai menyapu area tersebut saat energi asal Wang Lin melonjak. Dalam sekejap mata, itu memenuhi langit dan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Adegan ini sangat mengejutkan. Langit tertutup lautan api, dan di bawahnya ada raksasa yang terbuat dari udara laut. Saat lengan raksasa itu mendekat, Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh di lautan api. Kehendak Wang Lin dimasukkan ke dalam nyala api dan seluruh lautan api turun dari langit ke arah raksasa itu. Lautan api jatuhan seperti hujan api yang menimpa raksasa laut itu. Nyala api mengeluarkan panas tinggi bahkan sebelum mendekati raksasa itu. Iblis angin melihat ini dari kejauhan dan tersentak. Dia semakin takut pada Wang Lin sekarang. Hampir dalam sekejap, lautan api berkumpul dari segala arah di sekitar raksasa laut itu. Uap udara dalam jumlah besar menyebar menjadi kabut putih berbentuk cincin. Raksasa laut itu kembali bergemuruh. Saat ia menderu, seolah-olah semua udara di dalam pendinginnya mendidih, lalu tiba-tiba disebarkan ke segala arah. Sepertinya laut ingin melahap langit. Dari kejauhan, Anda tidak akan bisa mengetahui bahwa Wang Lin sedang bertarung, karena sepertinya langit dan lautan sedang bertarung satu sama lain. Lautnya megah dan langsung mengarah ke lautan api di langit. Dalam sekejap, gelombang dahsyat yang seperti tembok yang menghubungkan ke langit menyapu. Itu membentuk sebuah cincin dan mulai berkontraksi ke arah tengah seperti orang gila. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Saat tembok laut ditutup, seluruh api segera padam. Dindingnya menyusut hingga hanya berukuran 1000 kaki dari Wang Lin, dan semua api yang disentuhnya telah runtuh. Saat berkontraksi, wajah raksasa muncul di dinding ketika jaraknya 1000 kaki dari Wang Lin. Ini adalah wajah raksasa laut. Saat muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh dan membuka mulut. Ia kemudian menyerang Wang Lin untuk menyalakannya. Nyala api di mata Wang Lin menyala terang dan tato burung vermilion menyinari pakaiannya. Sambil berpikir, tangisan vermilion bird datang dari dalam tubuhnya. Teriakan vermilion bird ini sangat kuat dan agung. Tepat pada saat ini, seluruh tubuh Wang Lin mulai terbakar dan burung vermilion merah keluar dari tubuhnya dan membuka sayapnya. Pada saat ini, lautan api yang tak tergambarkan muncul. Saat raksasa laut itu tiba, jejak niat membunuh melintas di mata Wang Lin, dan dia dengan lembut berkata, "Vermilion Bird Flame." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, burung vermilion di atasnya tiba-tiba melebarkan sayapnya dan nyala api yang tak berujung meletus dan menyebar ke segala arah. Nyala api ini tidak terbatas, dan saat menyebar, suara gemuruh datang dari raksasa laut saat ia terpaksa mundur. Bahkan gelombang seperti dinding yang berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin segera menguap ketika bersentuhan dengan api. Udara berubah menjadi kabut dan terdorong kembali. Ia mundur beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat mendekat. Namun, api burung vermilion mengejarnya. Pada saat ini, dinding udara menghilang dan mengembun kembali menjadi raksasa laut. Namun, ukuran raksasa laut itu telah berubah drastis. Tingginya sekarang kurang dari 10.000 kaki, dan tidak lagi duduk melainkan berdiri. Saat raksasa laut itu terbentuk kembali, nyala api vermilion berturun dan mengelilingi raksasa itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia menunjuk ke depan. Vermilion berteriak lagi. Itu berubah menjadi bola api dan meluncur seperti meteor menuju laut. Raksasa, ia menerobos udara laut dan masuk ke dalam raksasa laut. Raungan tidur terus datang dari raksasa laut itu. Itu sudah dikelilingi oleh api, dan ketika vermilion masuk, bahkan bagian dalamnya pun terbakar. Saat raksasa laut itu terbakar baik dari dalam maupun luar, ia mengubahnya seolah-olah sedang meronta. Namun, ia tidak dapat menghentikan udara yang membentuk tubuhnya untuk berubah menjadi gas yang memenuhi langit. Hal ini membuat iblis angin menunjukkan ekspresi yang sangat pahit. Dia akhirnya menyadari persamaan antara dia dan Wang Lin, dan ini membuatnya berpikir dalam diam. Namun, ada kilatan kegelapan di matanya yang memenuhi rasa kecewa. Saat raksasa laut itu berjuang dengan sia-sia dan tubuhnya terus menghilang menjadi kabut, tubuhnya menjadi semakin kecil. Tepat ketika ia akan menghilsa laut itu mengeluarkan suara gemuruh dan seluruh tubuhnya mulai berkontraksi hingga hanya tinggal setetes air.
Kemudian secara tak terduga ia menerobos api dan langsung menyerang Wang Lin. Burung vermilion menangis sekali lagi dan mengejar tetesan air itu dari dekat. Tetesan airnya begitu cepat hingga langsung mendekati Wang Lin. Ini jelas merupakan perjuangan terakhirnya sebelum kematian. Tapi Wang Lin tidak panik, dan kilatan cahaya biru muncul dari mata peringatan. Perisai cahaya biru segera muncul di hadapannya. Terdengar suara gemuruh ketika hantaman kuat menghantam perisai cahaya biru. Benda itu terdorong mundur beberapa inci oleh kekuatan tersebut, namun tidak berhasil direbut. Itu menutup serangan tetesan udara. Pada saat yang sama, Vermilion Bird mendekat dan mengelilingi tetesan udara dengan panas yang tak terbayangkan. Tetesan udara menjadi semakin kecil sebelum akhirnya menghilang setelah raungan terakhir. Raungan raksasa laut masih bergema di langit. Namun, saat tetesan air terakhir menghilang, seluruh langit bergemuruh seolah-olah akan runtuh. Saat ini, langit tampak terkoyak, dan dasar laut hancur sedikit demi sedikit. Keruntuhan ini hanya berlangsung beberapa saat sebelum langit hancur. Dasar laut juga hancur dan menampilkan warna hijau di bawahnya. Seluruh dunia ini hanyalah setetes embun di daun sekuntum bunga. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia muncul kembali, dia berada di ladang bunga tempat dia jatuh sebelumnya. Saat dunia lautan runtuh, iblis angin menyerang dengan kecepatan penuh. Tujuannya adalah menembus batasan lain untuk melarikan diri. Namun, saat dia bergerak, sosok Wang Lin muncul. Karena ketakutan, iblis angin hendak mundur ketika suara dingin masuk ke telinga. Berhenti. Tubuh iblis angin tiba-tiba berhenti. Meski dia pulih dalam sekejap, itu sudah cukup bagi Wang Lin. Wang Lin mengangkat tangannya dan menunjuk bekas luka di wajah iblis angin. Dengan suara mendesis, bekas luka di wajah iblis angin menghilang, menampilkan kulit putih di bawahnya. Yao Qikui, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyelamatkanmu. Ini akan menghapus karma kami dan membiarkanmu bertemu ayahmu. Setelah itu, kita akan menempuh jalan masing-masing dan tidak akan pernah bertemu lagi. Tangan kanan Wang Lin tidak berhenti. Setiap kali dia menekan, salah satu bekas luka iblis angin akan hilang. Tangannya sangat cepat, meninggalkan banyak bayangan. Sebelum mantra stop berhenti bekerja, mantra stop yang lain digunakan. Ketakutan mata memenuhi iblis angin. Dia sudah menebak apa yang akan dilakukan Wang Lin. Saat tangan kanan Wang Lin terus bergerak, bekas luka yang tak terhitung banyaknya pada iblis angin perlahan menghilang hingga tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, iblis angin kembali ke dirinya yang cantik sebelumnya. Kulit putihnya yang seperti batu giok tampak akan hancur hanya dengan hembusan nafas. Warnanya yang jernih memancarkan pesona yang istimewa. Untuk sesaat, Wang Lin mengira dia bisa melihat Yao Qikui dari saat itu. Akhirnya, Wang Lin menunjuk ke titik di antara alis iblis angin. Tubuh iblis angin segera bergetar. Dia ingat bagaimana Wang Lin menggunakan mantra transmisi aneh itu ketika pertempuran dimulai. Dia bisa saja melukainya dengan serius, tapi dia malah memilih untuk hanya menunjuk ke antara alisnya. Pada saat krisis itu, dia tidak terlalu banyak berpikir. Namun, ketika Wang Lin menunjuk ke antara kebanggaannya lagi, iblis angin sepertinya menyadari sesuatu. Poin pertama adalah mengingatmu dan Yao Qikui dan menciptakan sebuah celah. Hanya dengan begitu akan ada kesempatan untuk penyelamatan. Wang Lin sepertinya berbicara pada dirinya sendiri sambil menunjuk iblis angin untuk yang terakhir kalinya. Matanya menunjukkan sedikit aneh. Ketika iblis angin melihat ini, rasa dingin menyapu hatinya. Jika kamu benar-benar melakukan apa yang kamu janjikan, membantu Yao Qikui membalas dendam, maka kamu akan menjadi bagian dari karma daripada gangguan. Jika itu terjadi, aku tidak akan ikut campur. Namun, kamu tidak melakukan itu. Saya tidak peduli Anda menipu Yao Qikui, tetapi Anda menghancurkan kesempatan bagi domain hidup dan mati serta domain karma saya untuk berkembang. Terlebih lagi, warisan Anda hanyalah kenangan, dan Anda yang sebenarnya sudah mati. Meskipun Anda menyebut diri Anda iblis, kamu hanyalah Yao Qikui. Kamu tidak bisa mati, karena kamu hanya tinggal kenangan. Cahaya misterius di mata Wang Lin menjadi lebih kuat. Lalu dia membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Wang Lin menggunakan mantra yang paling sombong yang diturunkan dari King Sui. Apa yang dia telan adalah energi iblis di dalam Yao Qikui. Ketakutan di mata iblis angin mencapai batasnya ketika kekuatan isap ini muncul.
Dia merasakan seluruh energi iblis di tubuhnya tersedot ke dalam mulut pergelangan tangan ini. Energi iblis keluar dari iblis angin dan tersedot ke dalam mulut Wang Lin. Akhirnya, bahkan kenangan yang terukir di dalam jiwa Yao Qikui juga dihirup oleh Wang Lin. Kamu seharusnya tidak meninggalkan kenanganmu di dalam Yao Qikui. Tidak ada kebencian di antara kita, jadi aku akan mencarikan wadah lain untukmu. Ketakutan di mata Yao Qikui menghilang dan tubuhnya gemetar. Kebingungan memenuhi matanya dan dia sangat lemah. Saat dia sadar, dia segera mundur beberapa langkah, dan kebingungan di matanya menjadi semakin kuat. Kamu adalah... Yao Qikui menatap Wang Lin, tapi pikirannya benar-benar kosong. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan kenangan apapun. Rasa takut tidak memiliki kenangan langsung muncul di wajahnya. Saat ini dia tidak berdaya, dan ketakutan di wajahnya terlihat jelas di mata Wang Lin. Namamu Yao Qikui, dan aku adalah temanmu, Yao Qikui. Yao Qikui melambat, tapi kebingungan masih memenuhi matanya. Namun, ada sedikit kecurigaan dalam pengenalan pada Wang Lin. Wang Lin menghela nafas, lalu dia membuka mulut dan seberkas cahaya hantu keluar. Ini mengagetkan Yao Qikui, dan dia berteriak dan mundur sekali lagi. Tatapannya tidak lagi hati-hati tetapi dipenuhi rasa takut. Setelah kehilangan semua ingatannya, dia seperti manusia fana yang melihat seorang berkuasa menggunakan mantra untuk pertama kalinya. Stempel penyegelan surgawi neraka ke-18 muncul di hadapan Wang Lin. Setelah memikirkannya sejenak, dia menunjuk ke lapisan ke-14. Hanya ada jiwa satu di dalam lapisan ke-14. Jiwa ini mengandung kabut darah dan mengeluarkan kebencian yang sangat besar. Itu adalah leluhur darah. Ketika jari Wang Lin mendarat di stempel penyegelan surgawi neraka ke-18, ada kilatan cahaya merah. Seolah-olah cahaya berwarna memenuhi gua dan membuat bunga menjadi merah. Saat cahaya darah lebih terang, kabut merah keluar dari lapisan ke-14. Nenek moyang menatap darah Wang Lin dengan membekukannya haus darah dari dalam kabut merah. Namun, dia segera menyadari kehadiran Yao Qikui dan menoleh. Dia terkejut saat itu dan kemudian ekspresinya menjadi lembut. Wajah Yao Qikui dicetak saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya. Leluhur darah, saat itu aku berjanji padamu bahwa aku akan membiarkanmu bertemu putrimu. Sekarang aku telah memenuhi janjiku. Wang Lin lokasi tangan dan kabut merah di sekitar leluhur darah menghilang. Ini kebebasannya dari kendali Wang Lin. Jiwa leluhur darah memerah dan perlahan-lahan berubah menjadi manusia. Dia menatap bayangan di hadapannya, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Masalahnya dulu sudah selesai sekarang. Yao Qikui bersekongkol melawanku dan menyegelnya selama ratusan tahun. Anda ingin membunuh saya dan berakhir seperti ini. Saya juga menjadi penyebab masalah ini karena Yao Qikui kehilangan ingatannya untuk menjadi boneka iblis angin untuk membalas dendam. Sekarang aku sudah menyelamatkannya, mari kita lupakan masa lalu. Mulai sekarang, kalian berdua tidak lagi ada penjelasan lengkap denganku. Karma kita telah terhapuskan. Jika kalian terus menjeratku, jangan salahkan aku karena membunuh kalian berdua dan tidak mengizinkan kalian memasuki siklus yang dibuat. Suara tenang Wang Lin mengandung sedikit rasa dingin. Dia berhubungan dengan lengan bajunya dan berjalan kerdarah, kamu tidak perlu kembali ke lapisan ke-14. Aku membebaskanmu untuk menemani putrimu. Ini adalah gua Kaisar Langit di negeri roh iblis. Kalian berdua dapat menemukan tempat untuk bersembunyi sampai seluruh gua terbuka. Menatap Yao Qikui di punggung Wang Lin, dan dia diliputi kebingungan. Dia tidak bisa memikirkan apapun tetapi juga tidak mau bersumpah. Ada suara di benak saya bahwa masa lalunya seperti angin. Sekarang sudah hilang dan dia harus membiarkan. Yao Qikui tahu itu suaranya, seolah itu adalah kata-kata terakhir yang dia tinggalkan sebelum kehilangan ingatannya. Leluhur memandang darah Wang Lin, yang perlahan-lahan pergi, dan mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Setelah segelnya dilepas, dia sadar kembali. Meskipun ia hanya jiwa, seseorang dengan tingkat kerusakannya dapat menemukan cara untuk mereformasi tubuhnya dan mempertahankan kerusakannya. Ketika sosok Wang Lin yang memasuki matanya, tidak ada lagi kebencian yang dia miliki di masa lalu. Nenek moyang memahami darah bahwa jika Wang Lin ingin membunuh mereka, tidak perlu usaha apapun. Wang Lin tidak membunuh mereka dan malah memberikan kebebasan dan kehidupan baru putrinya. Setelah menghela napas, kebencian tidak lagi penting. Yang penting adalah keselamatan putri.
Meskipun dia tidak memiliki kenangan apapun, itu mungkin yang terbaik. Setelah mengalami semua ini, leluhur darah merasa tua. Satu-satunya hal yang ada dalam pikiran adalah membiarkan putrinya hidup damai. Lebih baik membiarkan semuanya berlalu. Leluhur memandang darah Yao Qikui dengan ramah dan lembut berkata, "Nak, ikutlah ayah." Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia merasakan rasa percaya terhadap leluhur dari darahnya. Duo ayah dan anak itu perlahan-lahan pergi. Petik 2 titik. Ayah, apakah yang dia katakan tadi benar? Kebenaran dan ringkasan tidak lagi penting. Kita tidak akan pernah berhubungan dengannya lagi. Dia bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Saat leluhur darah berbicara, dia melihat ke dalam kedekatan. Dia tidak bisa lagi melihat melalui Wang Lin. Dia bukan lagi seorang junior yang bahkan tidak perlu aku perhatikan. Hanya dalam beberapa ratus tahun ini, dia telah berkembang sedemikian rupa. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan bergerak maju. Metodenya dalam menangani karma terkait Yao Qikui mungkin tampak aneh dari sudut pandang orang lain. Namun, selama dia berpikir bahwa itulah yang seharusnya terjadi, maka itulah yang akan terjadi. Wang Lin perlahan-lahan menjauh sejenak demi sedikit. Aura yang kuat mulai berkumpul di tubuhnya, dan menjadi lebih kuat saat dia berjalan. Pada akhirnya, aura ini sangat mengerikan. Mata Wang Lin lebih cerah di bawah aura mengerikan ini. Setelah dia menyelesaikan masalah ini dengan Yao Qikui dan lolos dari karma itu, hati daunnya menjadi lengkap. Wang Lin bisa merasakan budidayanya yang stagnan mulai menunjukkan tanda-tanda inovatif. Yao Qikui dan leluhur darah telah menghilang ke dalam batasan untuk menunggu hari di mana gua itu dibuka sepenuhnya. Melihat sekeliling gua, tidak ada orang lain yang tersisa di dalam gua. Kehancuran akibat ledakan kolam pemakaman surgawi masih ada. Tidak jauh dari situ ada lubang dalam tempat kolam pemakaman surgawi berada. Sepotong energi dingin keluar dari dalam lubang. Setelah melihat sekeliling, menyatukan Wang Lin melihat ke depan. Ini hanya bagian luar gua Kaisar Langit, dan dia bahkan tidak dekat dengan bagian dalam. Dari sini, dia bisa melihat sejumlah besar paviliun dan bangunan di penginapan. Bangunan-bangunan ini membentuk pola yang tidak beraturan. Di ujung pandangan Wang Lin, dia bisa melihat sebuah istana di kedalaman bangunan yang dikelilingi oleh kegelapan kabut hitam pekat. Istana hampir tidak terlihat. Sambil merenung, mata Wang Lin berbinar dan dia memegang tas pegangannya. Sebuah batu giok muncul di tangan. Itu adalah batu giok surgawi yang memancarkan cahaya lembut. Wang Lin awalnya memperoleh ini di Demon Spirit Land. Di dalamnya ada mantra berhenti dan metode untuk menjaga penjagaan langit. Wang Lin ingat ketika dia memeriksa batu giok itu, ada juga peta di dalamnya. Namun, Wang Lin merasa peta ini asing, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Melihat gua itu sekarang, samar-samar dia merasa gua itu familiar. Lalu dia teringat peta di batu giok. Ketika dia mengeluarkan batu giok itu, perasaan ilahi masuk ke dalamnya, dan ekspresi berubah. Tempat yang digambarkan peta adalah gua Kaisar Langit ini. Wang Lin dengan hati-hati memeriksa peta itu dan mengingat semuanya dengan cermat. Setelah merenung sebentar, dia tidak bergerak sembarangan. Sebaliknya, dia mundur ke samping lubang yang ditinggalkan oleh kolam pemakaman surgawi dan melihat ke bawah. Lubang itu benar-benar gelap, dan di dalamnya tidak bisa menembusnya. Tempatnya lumayan. Wang Lin mengambil langkah dan memasuki lubang. Namun, dia tidak turun dengan cepat, dia hanya turun beberapa ratus kaki. Kemudian Wang Lin menggenggam tas pegangannya, menyebabkan pedang besar terbang keluar dan menyapu sisi lubang. Kerikil berterbangan kemana-mana, dan sesaat kemudian, sebuah gua terbentuk. Wang Lin masuk ke dalam dan duduk. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin menerapkan banyak batasan sebelum dia tenang. Kemudian dia mencengkeram tas pegangannya, menyebabkan seberkas cahaya perak terbang keluar, dan itu berubah menjadi seorang wanita cantik. Wanita ini memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara. Dia duduk di sebelah pintu masuk dan menjaga Wang Lin. Wang Lin memeriksa mayat wanita berwarna perak itu sambil duduk di sana. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda di sekitarnya setelah dia menyerap racun bunga. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dia menyebarkan akal sehatnya dan menemukan bahwa segel kendali asli di dalam tubuhnya masih ada. Itu tidak rusak sama sekali, dan semua batasan tersembunyi yang dia tempatkan juga ada di sana. Baru setelah itu dia rileks dan memejamkan mata untuk menikmatinya.
Sekarang saya menunjukkan tanda-tanda inovatif, saya harus mengambil kesempatan ini dan naik. Hanya dengan begitu saya bisa mendapatkan kesempatan yang lebih baik di Gua Kaisar Langit ini. Ketika dia menutup matanya, energi yang berasal dari dalam dirinya tiba-tiba berputar ke seluruh tubuhnya. Jejak panas yang membara keluar dari tubuhnya, namun tetap berada dalam jarak tertentu dari tubuhnya dan tidak menyebar. Wilayah kekuasaannya telah membuat invasi karena masalah dengan Yao Qikui. Sekarang Wang Lin mulai menggunakan budidayanya, yang stagnan di puncak tahap tengah Nirvana Skrier, mulai mengendur. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wang Lin tidak bergerak, dan energi yang berasal dari dalam tubuhnya berputar lebih cepat. Pada akhirnya, diketahui aliran energi asal-usulnya begitu lancar, tidak mungkin dari mana dimulai atau berakhirnya. Mayat perempuan perak telah melindungi Wang Lin sepanjang waktu. Dia sering menatap Wang Lin untuk waktu yang lama, dan akan ada sedikit kesulitan dalam memecahkannya. Namun, jejak kebingungan ini akan segera disembunyikan dengan baik. Pada hari keempat, Wang Lin membuka matanya. Setelah memikirkannya sebentar, dia mengeluarkan beberapa jiwa asal orang yang telah dia bunuh. Lalu dia membesarkannya tanpa ragu-ragu. Energi asal di sini tidak cukup, jadi inilah satu-satunya cara untuk membuat terobosan. Sementara tingkat inovatif Wang Lin meningkat dari tahap pertengahan Nirvana Skrier, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi jauh dari Gua Kaisar Langit. Setiap penggarap aliansi melihat ini terkejut. Ada nyala api merah yang datang dari cakrawala jauh. Seolah-olah nyala api datang untuk membakar segalanya menjadi ketiadaan. Api merah menetap angsur menutup dan menjadi semakin terang. Cahayanya sangat keras, dan sepertinya nyala api yang tak berujung akan menyapu bintang-bintang. Mereka juga bergerak dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Burung vermilion yang sangat besar dengan lebar sayap ratusan kilometer terbang di depan api. Burung vermilion ini tersusun dari api, dan panasnya yang tak terbayangkan bisa dirasakan dari jauh. Panasnya vermilion bird ini akan mengejutkan semua pun burung vermilion lewat, murid dari semua budidaya di menyusut dan mereka memaksa menghindarinya. Mereka tidak berani mendekati sama sekali. Setiap kekuatan yang kuat dengan dunia duniawi apapun tiba-tiba merasakan sebuah nama kuno meledak di benak mereka ketika mereka melihat vermilion bird. Sekte ilahi burung vermilion. Sekte vermilion bird divine kuno tampaknya telah menjadi mitos. Keempat kata ini bahkan tidak ada di benak beberapa orang yang kuat. 4 sekte ilahi telah memudar terlalu lama. Kemuliaan mereka sebelumnya telah menjadi kenangan masa lalu, dan bahkan secara bertahap menghilang seiring berjalannya waktu. Hanya memiliki beberapa kuat yang masih mempertahankan rasa hormat terhadap 4 sekte ilahi dalam ingatan mereka. Mereka akan gemetar dari lubuk hati yang paling dalam ketika mendengar nama 4 sekte ilahi. 4 sekte ilahi bahkan lebih kuat dan misterius dari aliansi budidaya saat ini. Bahkan alam kekosongan cemerlang pun takut pada 4 sekte ilahi. Hasilnya, mereka bekerja sama dengan Cultivation Alliance. Setelah banyak konspirasi, mereka mampu membawa 4 sekte ilahi ke titik terlemah mereka. Kaisar ilahi Naga Nilakandi yang paling kuat menghilang dan berita tentang Kaisar ilahi burung vermilion yang paling ditakuti memasuki penyakit hawar surga ketiganya pun bocor. Ini membuka sekte 4 ilahi menuju krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski begitu, 4 sekte ilahi masih cukup kuat untuk melawan aliansi budidaya, dan mereka tidak takut dengan alam kekosongan cemerlang. Lagi pula, karena berbagai alasan, alam kekosongan cemerlang hanya bisa membantu secara rahasia. Bahkan jika mereka melangkah keluar, 4 sekte ilahi dapat mengaktifkan 4 harta karun ilahi dan melakukan perlawanan. Namun, pada saat paling kritis, dari pertempuran 4 sekte ilahi melawan aliansi, peristiwa yang menggemparkan terjadi yang akhirnya menyebabkan 4 sekte ilahi akhirnya menurun. Kaisar ilahi kura-kura hitam, 3 murid utamanya, dan sebagian besar sektenya hidup di 4 sekte ilahi. Tidak hanya itu, tetapi selama dikhianati, dia diam-diam menyerang Kaisar ilahi burung vermilion. Meskipun pada akhirnya dia gagal, dia menyebabkan penyakit hawar surga ketiga, yang ditekan oleh Kaisar ilahi burung vermilion, hingga meletus. Hal semacam ini benar-benar tidak dapat dipercaya oleh 4 sekte ilahi, yang mengandalkan warisan garis keturunan.
Pengkhianatan Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam dan sebagian besar sektenya menyebabkan perubahan yang tak terbayangkan dalam perang ini. Awalnya, dengan hilangnya Kaisar Ilahi Naga Azure, 4 harta karun ilahi kuno kehilangan banyak kekuatan. Sekarang Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam telah menduduki Sekte 4 Ilahi, kekuatan 4 harta karun ilahi semakin melemah. Bahkan sampai sekarang, tidak ada yang tahu mengapa Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam, yang merupakan salah satu dari 4 Kaisar Ilahi, meliputi 4 Sekte Ilahi. Semua ini merupakan misteri yang belum terpecahkan. Pengkhianatan Kaisar Ilahi Kura-Kura Hitam memperkuat aliansi pertanian. Pertempuran itu mengguncang seluruh sistem bintang dan meninggalkan mayat berdarah di mana-mana. Namun, aliansi peternakan masih meremehkan 4 Sekte Ilahi. Setelah pengecualian tersebut, Kaisar Ilahi Burung Vermilion Berisiko gagal dalam penyakit hawar surga ketiganya dan memenuhi bintang-bintang dengan lautan api. Dia kemudian dibagi menjadi 10 avatar dan melancarkan serangan balik gila-gilaan. Pertempuran ini adalah sebuah tragedi. Beberapa orang yang teringat akan selamat akan berlangganan setiap kali mereka mengingatnya. Pada akhirnya, 4 Sekte Ilahi dikalahkan. Alam kekosongan cemerlang mengingkari janji yang telah mereka buat bertahun-tahun yang lalu untuk tidak terlibat dalam pertempuran dan secara terbuka bergabung dalam pertarungan. Niat awalnya adalah untuk melenyapkan 4 Sekte Ilahi sepenuhnya. Namun, bahkan mereka meremehkan 4 Sekte Ilahi. Kaisar Ilahi Burung Vermilion kehilangan 8 avatar dan tubuh aslinya hampir roboh, hanya menyisakan sedikit keinginan. Sekte Azure Dragon Divine menderita banyak korban, hanya 1 atau 2 dari setiap 10 anggota yang selamat. Sekte Ilahi Kura-Kura Hitam hampir runtuh. Kaisar Ilahi Macan Putih membunuh banyak kelompok tetua pertama aliansi dan banyak orang dari alam kekosongan cemerlang. Bahkan pada akhirnya, ketika dia meninggal, tubuhnya tidak roboh tetapi berdiri di sana, menghalangi kekuatan aliansi budidaya. Niat membunuh mengerikan yang dia keluarkan mengejutkan banyak orang dan membuat tidak ada satu pun dari mereka yang berani bergerak maju. Perang tragis ini berakhir di sini, dan bisa dikatakan kedua belah pihak sangat menderita. 4 Sekte Ilahi kalah, tetapi kekuatan aliansi budidaya juga sangat menderita. Bahkan alam kekosongan cemerlang harus menghentikan rencana mereka untuk melenyapkan Sekte 4 Ilahi sepenuhnya. Bukannya mereka tidak mau, tapi jika mereka melanjutkan, maka harga untuk menang bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh aliansi atau alam kekosongan cemerlang. Bagaimanapun, masih ada rumor 4 harta karun ilahi yang bisa membelah langit. Jika mereka benar-benar memaksa 4 Sekte Ilahi ke dalam situasi putus asa, 4 Sekte Ilahi dapat dengan mudah mengorbankan seluruh sekte untuk menjatuhkan mereka bersama mereka. Sejak saat itu, 4 Sekte Ilahi menghilang tanpa jejak. Dalam puluhan ribu tahun ini, mereka hampir tidak pernah muncul, dan bahkan ketika muncul, mereka hanya menempati sejumlah kecil planet. Sedemikian rupa, mereka juga berintegrasi ke dalam aliansi planet. Suzaku adalah contoh yang bagus. Namun, kemunculan burung Vermilion yang berukuran ratusan ribu kilometer di antara bintang-bintang dengan jelas menandakan bahwa 4 Sekte Ilahi akan melonjak dalam sistem bintang sekali lagi. Dalam perjalanannya, bahkan meteor yang terbang pun dibakar menjadi abu oleh Vermilion Bird. Hal ini mengejutkan banyak penggarap aliansi, dan mereka mulai berspekulasi. Bahkan Alhaven langsung memperoleh informasi mengenai kemunculan Vermilion Bird. Ketika Master Flamespark mendengar berita itu, dia langsung tertawa. Perang yang ditunda oleh Alhaven telah dimulai sekali lagi dalam skala besar. Mereka menggunakan wilayah utara sebagai basis dan bergerak maju. Apalagi lebih banyak lagi kekuatan Alhaven yang datang dari Alhaven. Hampir semua anggota Alhaven ditarik keluar untuk menyerang aliansi dengan kekuatan penuh. Wang Lin tidak mengetahui semua ini. Saat ini, dia sedang duduk di dalam lubang, membungkusnya dengan mata tertutup. Sesekali, dia akan mengambil jiwa asal untuk dimakan. Untungnya, dia memiliki cukup jiwa di dalam tasnya untuk dia makan. Energi asal di dalam tubuhnya berputar semakin cepat. Aura yang kuat mengelilingi tubuhnya dan menyapu area itu seperti badai. Gua tempat dia berada tidak besar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tengah badai dan sejumlah besar kerikil jatuh dari dinding. Tapi Wang Lin tidak menyadari semua ini. Dia telah mencapai momen kritis dalam terobosannya. Sebelum kerikil apapun mendarat di atasnya, akan ada kilatan cahaya perak.
Itu adalah mayat perempuan berwarna perak yang menghancurkan mereka semua. Energi asal yang tak ada habisnya berasal dari jiwa asal yang dimakan Wang Lin, dan energi asal berkumpul di dalam jiwa asal Wang Lin seperti orang gila. Jika sebelum munculnya Vermilion Bird dan energinya tidak mengandung api suci, maka dia pasti sudah menerobos. Namun, energi asal Wang Lin mengandung api, sehingga energi asal yang dikonsumsinya harus diubah. Itu disempurnakan di dalam jiwa asalnya. Meski lebih merepotkan, setelah berhasil, kekuatan Wang Lin akan meningkat beberapa kali lipat. Energi asal dalam jumlah besar diubah menjadi api yang kuat, menyebabkan tubuh Wang Lin melepaskan panas dalam jumlah besar saat energi asal berputar ke seluruh tubuhnya. Sisi gua menjadi merah dan runtuh. Seolah-olah bebatuan tersebut telah lama terkubur di dalam gunung berapi dan mengandung panas yang ekstrim. Mayat perempuan perak itu mengerutkan kening, tapi dia tidak bergerak setengah langkah pun. Kuat, badai energi asal dari tubuhnya juga menjadi lebih kuat. Gemuruh yang keras mengguncang gua dan menyebabkan keruntuhan meluas. Tanah tempat Wang Lin duduk tiba-tiba direbut kembali. Saat lantai runtuh, Wang Lin terjatuh. Badai di sekeliling menendang semua kerikil yang jatuhan. Saat ini, badai Wang Lin seperti bor yang sedang digali. Mayat perempuan perak mengikuti Wang Lin sebagai sinar cahaya perak. Panas tinggi mengalir ke wajahnya, menyebabkan wajah pucatnya menjadi sedikit lebih merah. Dia tidak berkedip dan selalu menatap Wang Lin. Tubuh Wang Lin terus tenggelam, lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Dua pancaran api keluar dari matanya. Saat dia membuka matanya, badai di sekelilingnya mencapai puncaknya dan menyapu area tersebut. Kemudian aura mengirimkan Nirvana Skrier tahap akhir menyebar. Perasaan kuat ini membuatnya merasa seolah-olah dia mengendalikan dunia. Pada saat ini, dia merasa seolah dia bisa menghancurkan dunia dengan satu mantra. Segala sesuatu yang dilihatnya berubah, segala sesuatu yang ada di hadapannya tampak terbuat dari tali. Inilah hukum yang ada di matanya. Setelah mencapai langkah kedua, seseorang harus membaca hukumnya. Begitu seseorang mencapai titik tertentu, mereka akan mampu mencapai puncak. Nirvana Skrier, saya telah menerobos. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, tahap akhir Nirvana Skrier saja tidak cukup baginya. Setelah domainnya berevolusi dan dia mencapai tahap akhir Nirvana Skrier, dia merasa masih ada ruang. Dia hanya membutuhkan energi asal yang cukup untuk mencapai puncak tahap akhir dari Nirvana Skrier. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa dirinya sendiri, jadi dia hanya melahap semua jiwa asal di dalam tubuhnya. Pada saat ini, energi Nirvana Skrier tahap akhir diubah untuk menahan api dan menjadi lebih kuat. Energi asal di dalam tubuh Wang Lin terus berubah, dan suhu tubuh Wang Lin berangsur-angsur meningkat. Tato burung vermilion keluar dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya. Teriakan burung vermilion menggema. Mata Wang Lin berbinar dan dia mulai mengerutkan kening. Sedikit lagi, sambil merenung, tubuh Wang Lin berkedip dan avatarnya keluar. Sekarang ada dua Wang Lin. Tubuh aslinya duduk dan, karena terpisah dari avatarnya, niat membunuh yang mengerikan memenuhi area tersebut. Avatar itu memiliki wajah yang tenang. Setelah dia meninggalkan tubuh aslinya, dia keluar dari gua. Dia melayang di udara dan Vermilion Bird dengan cepat melayang di atasnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan energi asal di dalam tubuhnya mencapai puncaknya. Bola api menyala di mata kirinya, dan mata berisi bola guntur berwarna biru. Kemudian jiwa asal mulanya terbang keluar dari sela penanda. Raungan naga guntur kuno yang bisa mengendalikan semua guntur menggema di dalam lubang. Saat ini, cara Wang Lin memandang dunia berubah drastis. Dunia berubah. Meskipun ini adalah gua Kaisar Langit, itu tidak bisa menghentikan pandangan Wang Lin. Api berkobar di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kondisi. Saat ini, dunia sebelum Wang Lin benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lubang dalam di depannya perlahan menjadi transparan hingga hilang sepenuhnya. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah garis-garis hitam yang saling bersilangan. Garis-garis hitam ini memenuhi dunia. Lubang yang dalam ini jelas dibentuk oleh garis-garis ini. Ketika Wang Lin melihat ini, dia tertegun sejenak. Dia perlahan berbalik dan melihat ke tempat lain. Saat matanya bergerak, dinding di sisinya menghilang dan berubah menjadi segudang garis yang berpotongan. Menatap garis-garis yang tidak teratur ini, Wang Lin tiba-tiba merasakan tiba-tiba dorongan hati. Dia mengangkat tangannya dan meraih garis itu.
Namun, pada saat ini, kekuatan dahsyat datang dari garis yang membubarkan kekuatan Wang Lin. Tangan Wang Lin memantulkan dan kekuatan pantulan yang kuat secara tiba-tiba. Dengan keras, Wang Lin terpaksa mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Tidak ada rasa frustrasi di wajahnya, melainkan mencerahkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat keluar dari lubang yang dalam. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua bangunan terlihat sangat berbeda sekarang. Bangunan-bangunan dan bunga-bunga itu semuanya hancur ketika disebutkan pada mereka. Mereka berubah menjadi garis berbagai warna yang saling bersilangan. Seluruh dunia sepertinya telah mengalami perubahan besar. Tidak heran orang-orang seperti Beilou dapat dengan mudah melakukan perjalanan dalam 99 alam di dalam botol. Agaknya, jika si Tunan menginginkannya, dia juga dapat melakukannya. Bahkan Master Halloween dapat menghancurkan satu alam di dunia botol. Jika aku kembali ke dunia botol, meskipun aku tidak percaya diri untuk melewati 99 alam, aku pasti bisa menembus beberapa alam sekaligus. Monster tua pembersih nirwana itu bisa melihat hukum. Mereka juga bisa mengendalikan hukum, sehingga mereka bisa bergerak secara alami di dunia nyata. Saya ingin mengambil garis tersebut, tetapi saya terpantul kembali oleh kekuatan yang kuat karena saya belum mencapai tahap pembersihan nirwana. Saya belum menguasai hukum pengendalian. Wang Lin melihat sekeliling dan menerangi matanya. Bahkan ciri-ciri yang tak terlihat jelas muncul di hadapan Wang Lin. Ketika Wang Lin melihat ini, dia berpikir, dan manik yang menentang surga mulai bergerak sendiri. Sebuah pusaran seukuran kepalan tangan terbentuk di antara alis Wang Lin. Manik yang menghalangi surga perlahan keluar dari ekosistem dan melayang di depan Wang Lin. Ada riak-riak yang berputar di sekitar surga yang mengendalikan manik-manik, seolah-olah hal itu tidak pantas dilakukan di sini dan ditolak. Saat ini, pikiran Wang Lin digabungkan dengan manik yang menantang surga. Dia merasakan gemuruh yang menggelegar di kepalanya dan samar-samar. Seolah-olah sebuah kekuatan dahsyat telah menguasai pikiran dan menerobos semua rintangan di dalam gua untuk langsung naik ke langit. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari pusat negeri roh iblis dan pergi ke cakrawala. Wang Lin melihat langit. Langit biru seketika berubah menjadi garis-garis biru panjang yang saling bersilangan. Dia melihat awan putih, bumi, tanaman di tanah, dan tempat tinggal yang tak terhitung jumlahnya di tanah roh iblis. Dia juga melihat sungai dan gunung. Dengan kekuatan misterius surga yang menentang manik, pikiran Wang Lin menyebar ke seluruh dunia dan melihat semua hukum dunia. Segala sesuatu di hadapannya adalah hukum, dan garis-garis warna-warni itu adalah cara melihat hukum. Saat dia terus melihatnya, Wang Lin tampak berubah menjadi angin sepoi-sepoi, dan dia menyapu tanah roh iblis. Kemudian dia menyerang langsung ke langit sambil dikelilingi oleh kekuatan misterius surga yang menentang manik. Gemuruh menggelegar lainnya bergema di dalam pikiran saat dia menembus tanah roh iblis dengan bantuan manik yang melawan surga. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibuka oleh para penggarap yang jumlahnya tak terhitung, bahkan orang-orang seperti Olsir, dengan paksa. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi pikiran dan surga yang menentang manik-manik, dan tidak ada yang berani menghalangi mereka. Wang Lin melihat ruang gelap di hadapannya. Bintik debu yang jumlahnya tak terhitung memenuhi ruang angkasa, serta nebula yang mempesona. Wang Lin tenggelam dalam keadaan yang tercerahkan ini saat dia melihat di antara bintang-bintang dan merasakan hukum di alam semesta ini, NOVE. LB, saya N. Planet-planet yang mempesona di kejauhan, meteorit yang terbang, dan serpihan debu semuanya muncul di mata Wang Lin. Hukum. Segala sesuatu di dunia ini mengandung hukum. Setelah pikirannya menyatu dengan bintang-bintang, Wang Lin terus mendapatkan pencerahan. Saat ini berlanjut, pikiran berkembang dan terus menyebar. Kecepatan penyebaran pikiran bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan perasaan ilahi. Itu seperti ketika Wang Lin berdiri di depan gerbang surga menantang manik, di mana dia mengambil setengah langkah dan tampak menjadi satu dengan terkunci. Kali ini, Wang Lin berkeliaran di antara bintang-bintang dan merasakan perasaan men. Namun, kali ini dia mencari hukum. Saat pikiran berputar tanpa henti, pikiran menyapu planet satu demi satu. Hatinya tenang, dan ketika dia benar-benar tenggelam dalam hal ini, dia tidak mengetahui keadaannya saat ini. Setiap planet yang ia lewati, setiap makhluk hidup, termasuk manusia, pembudidaya, hewan, dan bahkan tumbuhan,
terlihat jelas oleh Wang Lin. Hukum dunia yang tak terhitung banyaknya berubah menjadi garis dan diamati oleh Wang Lin saat pikiran berlalu. Tak satu pun dari para penggarap di planet-planet itu menyadari pikiran Wang Lin lewat, bahkan para penggarap di tahap Nirvana Skrier dan Nirvana Cleanser. Bagaimanapun, Wang Lin dilindungi oleh surga yang menentang manik. Jika dia tidak ingin orang-orang mengetahui keberadaannya, maka tak seorang pun akan mengetahuinya, bahkan para penggarap Nirvana Saterer pun tidak. Saat pikiran menyebar dengan Demon Spirit Land sebagai pusatnya, seolah-olah waktu terasa bertahan selamanya. Tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pikiran Wang Lin telah mencakup sebagian besar aliansi. Dia tidak berhenti di situ. Saat memperoleh pencerahan, dia mengungkapkan pikirannya lebih jauh lagi dengan kekuatan manik yang menentang surga. Dia menyebarkannya lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam. Dia melihat terlalu banyak pembudidaya dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang belum pernah dia lihat. Dia melihat bahkan beberapa orang yang dia kenal di masa lalu. Orang-orang ini tidak membuat Wang Lin berhenti. Saat ini dia tenggelam dalam keadaan aneh di mana dia memahami hukum seperti orang gila. Ketika pikiran menjadi gila, tingkat terpancangnya juga mencapai puncaknya. Berada pada puncak tahap akhir dari Nirvana Skrier tidaklah sulit bagi sebagian besar penggarap Nirvana Skrier tahap akhir. Selama mereka melihat cukup banyak hukum, mereka secara alami akan mencapai puncak tahap akhir. Namun, ini merupakan proses yang panjang karena hanya setelah mengalami terlalu banyak dan melihat semuanya barulah seseorang bisa berhasil. Tidak ada yang bisa seperti Wang Lin, di mana pikirannya dapat menyebar ke sebagian besar sistem bintang aliansi dengan bantuan surga yang menentang manik-manik untuk melihat semua hukum yang berbeda. Pikiran Wang Lin terus menyebar, dan dia melihat lautan api mendekat. Ada burung vermilion raksasa yang memancarkan panas ekstrim di depan lautan api. Retakan dalam jumlah besar muncul di ruang tempat vermilion berlewat, sepertinya mereka bisa roboh hanya dengan satu sentuhan sederhana. Semua meteorit yang mendekati Vermilion Bird akan terbakar menjadi debu. Jika bukan karena burung Vermilion menghindari budidaya planet, maka akan terlalu banyak planet yang runtuh dalam perjalanannya. Sinar api mengikuti Vermilion Bird. Ada yang membutuhkan warna merah di dalam setiap sinar api. Ada pria dan wanita di antara mereka, bersama dengan 6 orang tua yang memancarkan aura menakutkan di depan. Dari tayangan tersebut, sepertinya tidak ada kurang dari 1000 pembudidaya di belakang burung Vermilion, dan tidak ada tingkat budidaya mereka yang rendah. Orang-orang ini bergerak cepat ke belakang Vermilion Bird. Vermilion Bird membuat Wang Lin merasa familiar. Saat pikiran berlalu, mata berapi-api burung Vermilion menyala dan seluruh tubuhnya bergetar. Teriakan dahsyat dari Vermilion Bird segera menggema. Setelah pikiran Wang Lin berlalu, kebingungan memenuhi Vermilion Bird raksasa. Vermilion Bird bukan satu-satunya yang bingung. Para penggarap di belakangnya juga bingung, terutama keenam tetua. Mereka semua saling memandang dengan terkejut. Mereka tidak tahu mengapa Vermilion Bird Spirit mengeluarkan tangisan. Tidak peduli seberapa banyak mereka berpikir, mereka tidak dapat menemukan jawabannya. Pikiran Wang Lin terus menyebar. Di pusat aliansi, ada medan bintang yang dipenuhi meteorit ungu tua. Di kedalaman bintangnya terdapat dunia lain. Sebuah bangunan melingkar yang sangat besar melayang di antara bintang-bintang, dan dikelilingi oleh tidak kurang dari 100 bangunan kecil. Semburan petir hitam terus-menerus menyambar, mengeluarkan tekanan yang aneh. Ini adalah pintu masuk ke aliansi budidaya. Hanya melalui sini seseorang dapat mencapai markas besar aliansi budidaya. Pikiran Wang Lin sampai di tempat aneh ini. Pikirannya bahkan menembus pintu masuk dan sampai di markas besar aliansi. Markas besar aliansi berada di wilayah tersendiri. Dulunya milik Rain Celestial Realm, tapi kemudian ditempati oleh Cultivation Alliance. 173 planet budidaya raksasa membentuk markas besar aliansi budidaya, 172 planet tersusun dalam lingkaran, dan tidak statis, melainkan bergerak perlahan. Dari kejauhan, markas besar aliansi tampak seperti miniatur sistem bintang aliansi. Penggarap yang jumlahnya tak terhitung berpindah-pindah, tetapi anehnya, tidak ada suara. Di tengah cincin planet ini terdapat pusaran raksasa. Pusat ini berwarna ungu dan akan menyebabkan siapapun yang melihatnya gemetar. Sedikit sekali orang yang tahu bertahan apa yang ada di dalam pusaran itu.
Di atas pusaran itu adalah planet terakhir dari 173 planet. Ia tidak bergerak, tetapi melayang di atas ekosistem dan menyerap gas ungu yang dikeluarkan oleh ekosistem tersebut. Pusaran ini terlalu besar, seorang yang cerdas akan seperti semut jika dibandingkan dengannya. Faktanya, pembudidaya akan lebih kecil dari semut dan tidak mungkin terlihat. Bahkan planet budidaya terakhir tampak sangat tidak berarti dibandingkan dengan pusarannya. Bersambung.